Demi gengsi mudik bawa selingkuhan cantik, suamiku tega menalak dan mengusirku tepat 3 hari sebelum lebaran. Ibu mertua sibuk pamer menantu baru yang katanya kaya raya. Tanpa mereka sadari, mobil mewah yang mereka kendarai dan asuransi VIP ada dalam genggamanku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Wangi gurih dari kuah santan yang mendidih bercampur dengan tajamnya aroma serai, daun jeruk, dan lengkuas, memenuhi setiap sudut ruangan. Sari Larasati mengusap peluh yang menetes di dahinya menggunakan punggung lengan berdaster pudar kesayangannya. Tangannya yang terampil terus mengaduk panci besar berisi opor ayam kampung. Sementara kompor di sebelahnya tengah memanaskan rendang daging yang bumbunya sudah menghitam sempurna. 3 hari lagi adalah Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah tahun kelima pernikahannya dengan Danang Pratama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Sari selalu memastikan tradisi suaminya terpenuhi. Membawa masakan rumahan terbaik untuk disajikan di meja makan keluarga besar Danang di kampung halaman. Sedikit lagi empuk, gumam Sari pelan. Senyum kecil terbit di bibirnya yang pucat tanpa riasan. Ia lelah, sungguh lelah. Tulang punggungnya terasa kaku setelah berdiri berjam-jam sejak subuh. Namun, bayangan akan senyum suaminya saat mencicipi hidangan ini selalu menjadi penawar rasa sakitnya. Suara derit pintu depan yang terbuka menghentikan lamunan Sari. Ia menoleh. Itu pasti Danang. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 4 sore. Tumben sekali suaminya pulang lebih awal dari kantor. Sari mengecilkan api kompor, lalu bergegas mencuci tangannya di wastafel. Ia mengeringkan telapak tangannya pada celemek motif bunga yang ia kenakan, bersiap menyambut sang suami. Namun, langkah Sari terhenti tepat di ambang batas antara dapur dan ruang tamu. Senyum yang baru saja mekar, layu seketika. Jantungnya bergemuruh hebat. Seolah ada godam tak kasat mata yang baru saja menghantam dadanya dengan telak. Danang tidak pulang sendirian. Di sisinya, bergelayut manja seorang wanita muda yang usianya mungkin baru menginjak pertengahan 20-an. Rambut panjangnya dicat coklat terang, bergelombang sempurna. Gaun ketat berwarna merah marun membalut tubuhnya, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang ujungnya runcing. Riasan wajahnya tebal, menantang, dengan bibir yang dipulas lipstik menyala. Di lekuk lengannya, bertengger sebuah tas kulit berlogo huruf H yang sangat Sari kenali sebagai barang tiruan kualitas premium. "Mas?" Suara Sari bergetar. Udara di sekitarnya mendadak terasa tipis. "Siapa dia?" Danang menatap Sari. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kepanikan layaknya suami yang tertangkap basah. Pria itu justru menatap istrinya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Tatapan yang menguliti harga diri Sari hingga ke tulang. "Baguslah kamu ada di sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot meneleponmu," ucap Danang dingin. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara dengan asisten rumah tangga yang baru saja memecahkan gelas kesayangannya. Pria itu menarik napas panjang, merangkul pinggang wanita di sebelahnya semakin erat. "Ini Siska. Dan mulai hari ini, dia yang akan mendampingiku." Dada Sari sesak. Mulutnya terbuka, namun tak ada satupun suku kata yang berhasil lolos dari tenggorokannya. Otaknya berusaha keras memproses kalimat absurd yang baru saja dilontarkan pria yang semalaman ia doakan keselamatannya dalam setiap sujud tahajud. "Mas, kamu bercanda, kan? 3 hari lagi kita mau mudik." "Justru karena 3 hari lagi kita mau mudik, Sari," potong Danang cepat. Nada bicaranya meninggi, memantul di dinding ruang tamu yang sunyi. "Aku sudah lelah. Lelah melihatmu. Coba kamu mengaca. Lihat dirimu. Daster lusuh, bau bumbu dapur, rambut berantakan. Kamu pikir aku tidak malu membawamu ke kampung setiap tahun? Teman-temanku, sepupuku, semuanya membawa istri yang bisa dibanggakan. Istri yang terawat. Sedangkan kamu lebih pantas jadi pembantu ibuku daripada istri seorang manajer." Sari terpaku. Kata-kata itu melesat bagai ribuan jarum beracun yang menembus ulu hatinya. Ia bekerja keras menyiapkan segalanya.
Ia tidak membeli baju baru agar Danang bisa mengirim uang THR lebih besar untuk ibunya di kampung. Dan ini balasannya? Wanita bernama Siska itu tersenyum miring, menatap kuku-kuku panjangnya yang dicat merah. Tuh, dengerin Mas Danang. Kalau jadi perempuan itu yang pintar rawat diri, Mbak. Suami capek kerja cari uang, pulang-pulang disuguhi pemandangan kucel begitu. Wajar dong kalau Mas Danang cari yang lebih bening. Belum sempat Sari membalas, ponsel di saku celana kerja Danang berdering nyaring. Pria itu merogoh sakunya, melihat layar, lalu menyalakan mode pengeras suara. Halo, Ibu. Sapa Danang. Danang, kamu sudah sampaikan ke perempuan benalu itu. Suara melengking Bu Lasmi, ibu mertua Sari, terdengar jelas memecah kesunyian ruangan. Nada suaranya penuh amarah dan kebencian yang selama ini disembunyikannya di balik senyum palsu saat menerima transferan uang. Iya, Bu. Ini sedang Danang bicarakan. Bagus. Usir dia hari ini juga, teriak Bu Lasmi di seberang telepon. Ibu sudah muak punya menantu parasit seperti dia. Kerjanya cuma di rumah, menumpang hidup dari gaji kamu yang besar itu. Ibu sudah siapkan kamar utama untuk Siska. Siska itu menantu idaman, cantik, modern, tidak seperti perempuan desa itu. Jangan sampai Siska jijik tidur di kasur bekas dia. Suruh dia pergi bawa barang-barangnya sekarang juga. Klik. Panggilan dimatikan secara sepihak. Ruangan itu kembali hening. Hanya terdengar suara gemericik kuah opor yang mendidih dari arah dapur. Sari menunduk. Bayangan wajahnya memantul di atas lantai keramik putih yang dipelnya, hingga mengilap pagi tadi. Parasit, menumpang hidup, jika saja Bu Lasmi dan Danang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jika saja mereka tahu siapa yang membayar cicilan rumah ini, siapa yang melunasi kartu kredit Danang yang membengkak karena hobi mentraktir teman-temannya, siapa yang menambal kebohongan demi kebohongan finansial pria itu. Namun, Sari tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh menetes. Kehancuran di dadanya telah mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sebuah ketenangan yang mematikan. Matanya yang tadi meredup karena syok, kini menatap lurus ke arah Danang dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Baik, ucap Sari pelan. Suaranya tak lagi bergetar. Danang mengernyit. Ia mengharapkan Sari akan bersujud, menangis memeluk kakinya, memohon agar tidak diceraikan. Namun, wanita di depannya ini justru berdiri tegak layaknya karang yang baru saja dihantam ombak besar. Sari Larasati. Danang menegakkan tubuhnya, menggunakan otoritasnya sebagai seorang pria, sebagai seorang suami. Mulai detik ini, menit ini, aku talak kamu. Kita cerai. Bereskan barang-barangmu dan keluar dari rumahku. Kata, rumahku, menggemakan nada ironi yang sangat kencang di telinga Sari. Wanita itu menarik sudut bibirnya, membentuk sebuah senyuman asimetris yang membuat Siska tiba-tiba merasa merinding tanpa alasan yang jelas. 2 koper, kata Sari tenang. Ia melepas celemek motif bunganya, lalu melemparnya sembarangan ke atas sofa. Aku hanya akan membawa 2 koper berisi pakaian dan laptopku. Sisanya, silakan kalian nikmati. Sari membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam kamar utama. Ia tidak membanting pintu. Ia tidak mengutuk. Ia hanya membuka lemari, memasukkan pakaian-pakaian sederhananya ke dalam koper dengan gerakan mekanis yang sangat efisien. Di sudut lemari, matanya menangkap kotak bludru merah, perhiasan imitasi yang dibelikan Danang 2 tahun lalu, yang dibanggakan pria itu sebagai berlian asli. Sari bahkan tidak menyentuhnya. Hanya butuh waktu 15 menit bagi Sari untuk mengemasi seluruh sisa kehidupannya di rumah itu. Saat ia keluar dari kamar, menyeret 2 koper berukuran sedang, Danang dan Siska sudah duduk santai di ruang TV. Mereka bahkan tidak menoleh saat roda koper Sari bergesekan dengan lantai. Sari berjalan menuju pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu, namun sebelum ia memutarnya, ia menoleh ke arah dapur. Opornya masih mendidih. Mas, ucap Sari datar. Tolong matikan kompornya sebelum kalian tidur. Sayang kalau rumah ini kebakaran sebelum kalian sempat mudik membawa kebanggaan kalian. Danang hanya mendecih pelan, matanya tetap tertuju pada layar televisi. Sari melangkah keluar, menutup pintu perlahan. Udara sore hari yang hangat menyambut wajahnya. Ia menarik napas panjang,
menghirup kebebasan yang terasa asing namun melegakan. Mereka membuangnya layaknya kain pel bekas. Mereka menyingkirkannya demi sebuah ilusi kemewahan yang selama ini Sari sponsori secara diam-diam. Danang pikir ia memegang kendali. Bu Lasmi pikir ia baru saja menyingkirkan lintah darat dari kehidupan putranya yang sukses. Sari mengeluarkan ponsel dari tas lempangnya, memesan taksi daring menuju kawasan pusat kota. Jari-jarinya menari cepat di atas layar, menyembunyikan getaran amarah yang akhirnya mulai merayap naik. Kalian menginginkan kehidupan tanpa diriku? Batin Sari, menatap rumah bercat putih itu untuk terakhir kalinya. Akan kuberikan. Tapi jangan menangis saat tagihan aslinya tiba. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depannya. Sang sopir turun dan membantu memasukkan 2 koper Sari ke dalam bagasi. Wanita itu masuk ke bangku belakang, menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin. Kemana, Mbak? Tanya sopir taksi ramah. Ke apartemen Grand Emerald. Pak. Di jalan protokol. Jawab Sari tenang. Meninggalkan identitasnya sebagai istri kucel yang terbuang, Sari melaju menuju kehidupannya yang sebenarnya. Kehidupan yang sebentar lagi akan menghancurkan kesombongan Danang dan ibunya hingga tak bersisa. Perjalanan membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang menjelang hari raya terasa seperti sebuah transisi dari alam mimpi buruk menuju realitas yang sesungguhnya. Di dalam taksi daring yang melaju mulus, Sari Larasati menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin. Lampu-lampu jalanan berpendar menguning, menembus kaca dan menyorot wajah lelahnya secara bergantian. Pemandangan perumahan pinggiran kota perlahan berganti menjadi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, membelah awan malam dengan pendaran neon kebanggaan metropolitan. Sopir taksi sesekali melirik dari kaca spion tengah. Pria parubaya itu mungkin merasa heran. Penumpangnya adalah seorang wanita berdaster pudar, wajahnya pucat tanpa polesan kosmetik, rambutnya diikat asal-asalan, dan membawa 2 koper murahan. Namun, tujuan wanita ini adalah apartemen Grand Emerald, salah satu hunian vertikal paling eksklusif dan mahal di jantung kota, tempat di mana para taipan, selebritas, dan ekspatriat menyembunyikan kehidupan pribadi mereka. Sudah sampai, Nyonya? Ucap sopir tersebut dengan nada sopan saat mobil berhenti tepat di depan lobi utama yang megah. Pilar-pilar marmer hitam setinggi belasan meter menyambut kedatangan mereka, dihiasi lampu kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Terima kasih, Pak. Kembaliannya silakan disimpan untuk tambahan tunjangan hari raya keluarga di rumah. Balas Sari lembut. Ia menyerahkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah yang baru saja ia ambil dari dompet kecilnya, jumlah yang jauh melebihi argo yang tertera di layar ponsel. Sopir itu terbelalak, buru-buru menunduk penuh syukur sementara petugas keamanan berseragam rapi dengan sigap membukakan pintu mobil untuk Sari. Petugas berbadan tegap itu awalnya menatap penampilan Sari dengan sebelah mata, sebuah reaksi lumrah dari seseorang yang terbiasa melayani kaum elit bergaya necis. Namun, saat tatapan mereka bertemu, postur petugas itu seketika menegang. Ia langsung menunduk hormat, menyilangkan tangan di depan dada. Selamat malam, Nyonya Larasati. Senang melihat Anda kembali. Mari saya bawakan koper Anda. Sapa petugas itu dengan nada sangat hormat, nyaris sedikit gemetar. Sari hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat agar pria itu membawa barang bawaannya. Ia melangkah masuk ke dalam lobi yang berpendingin udara sangat sejuk. Aroma bunga lili putih dan cendana langsung menyapa indera penciumannya, menghapus sisa-sisa bau bumbu opor dan asap kompor yang sedari tadi menempel di pakaiannya. Di meja resepsionis, manajer gedung yang sedang bertugas malam itu bergegas keluar dari balik konter. Pria berjas rapi tersebut setengah berlari menghampiri Sari, menunduk tak kalah hormat dari petugas keamanan sebelumnya. Nyonya Larasati, sungguh sebuah kejutan. Kami mengira Anda akan menghabiskan libur hari raya di luar kota. Apakah fasilitas Gria Tawang Anda perlu kami bersihkan ulang malam ini? Tanyanya penuh antisipasi. Tidak perlu, Pak Budi. Biarkan saja seperti biasa. Tolong pastikan tidak ada tamu atau panggilan apapun yang diteruskan ke unit saya malam ini. Saya butuh ketenangan mutlak. Jawab Sari dengan suara yang tak lagi terdengar seperti istri penurut yang baru saja dibuang. Nadanya kini dipenuhi otoritas, dingin, dan tegas. Sebuah nada bicara yang pantas dimiliki oleh seorang penghuni lantai puncak. Baik, Nyonya. Sesuai perintah Anda. Sari berjalan menuju lift khusus yang pintunya terbuat dari baja berlapis perunggu. Ia menempelkan ibu jarinya pada mesin pemindai biometrik. Lampu indikator berubah hijau,
dan pintu lift terbuka nyaris tanpa suara. Lift privat ini melesat naik, membawa Sari meninggalkan kerendahan lantai dasar, menembus puluhan tingkat bangunan, hingga akhirnya berhenti di lantai paling atas. Begitu pintu terbuka, Sari langsung disambut oleh ruang depan unit Gria Tawang miliknya. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan seluas ratusan meter persegi yang didesain dengan konsep minimalis modern. Jendela kaca raksasa membentang dari lantai hingga langit-langit, memamerkan pemandangan kota yang berkilauan bagai hamparan permata di tengah lautan gelap. Lantainya dilapisi kayu ek berkualitas tinggi, perabotannya merupakan karya desainer ternama Eropa, dan sebuah grand piano berwarna hitam legam bertengger anggun di sudut ruangan. Inilah istana rahasia Sari Larasati, tempat di mana ia menjadi ratu yang sesungguhnya. Sari melempar tas selempangnya ke atas sofa kulit buatan Italia. Ia melangkah menuju kamar mandi utama yang lebih luas dari ukuran kamar tidur Danang di rumah pinggiran kota itu. Di depan cermin raksasa yang mengelilingi wastafel marmer, Sari berdiri mematung. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Daster bermotif bunga yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci, rambut yang lepek karena keringat dapur, dan tangan yang kasar karena rutin menggosok panci. Ia menatap daster itu dengan pandangan nanar. Pakaian ini bukan sekadar kain murahan. Ini adalah simbol pengorbanannya. Simbol dari betapa keras ia berusaha menekan ego dan potensinya demi menjaga harga diri seorang pria bernama Danang Pratama. 5 tahun lalu, saat mereka baru menikah, Danang hanyalah seorang staf biasa dengan gaji pas-pasan. Pria itu memiliki sindrom rendah diri yang parah, selalu merasa terintimidasi oleh orang-orang yang lebih sukses. Sari, yang saat itu sudah mulai merintis karirnya, menyadari bahwa suaminya memiliki ego yang rapuh bak kaca tipis. Jika Danang tahu istrinya berpenghasilan 10 kali lipat lebih besar, pria itu pasti akan merasa hancur, terhina, dan kehilangan fungsi sebagai kepala keluarga. Karena cinta yang buta, Sari memilih mengalah. Ia menciptakan sebuah ilusi. Ia mengubur identitas aslinya, bertransformasi menjadi ibu rumah tangga biasa yang kucel dan hemat. Ia membiarkan Danang merasa menjadi pahlawan yang menafkahi keluarga. Namun kenyataannya, saat gaji Danang habis di pertengahan bulan untuk mencicil mobil yang tak sepadan dengan kemampuannya, atau saat kartu kredit pria itu membengkak demi mentraktir teman-teman kantornya agar terlihat kaya, Sarilah yang diam-diam turun tangan. Melalui peretasan sistem pembayaran yang halus dan transfer tanpa nama, Sari melunasi semuanya. Rumah yang ditempati Danang, Sari yang membayar uang muka dan melunasi cicilan KPR-nya secara diam-diam melalui rekening fiktif atas nama perusahaan properti. Kendaraan mewah yang akan dipakai Danang untuk membawa Siska mudik, sepenuhnya dibeli menggunakan uang dingin milik Sari. Danang selalu mengira dirinya manajer hebat yang sukses mengatur keuangan. Ia tidak pernah tahu bahwa hidup mewahnya ditopang oleh keringat wanita berdaster kucel yang baru saja ia usir dengan jijik. Sari tertawa sumbang. Tawa itu menggema di dalam kamar mandi mewah, terdengar begitu menyayat hati namun sekaligus membebaskan. Perlahan, ia melepaskan ikatan rambutnya, membiarkan helaian hitam legam itu jatuh tergerai. Tangannya bergerak membuka kancing daster tersebut, melucuti kain murahan itu dari tubuhnya, lalu membiarkannya jatuh teronggok di atas lantai marmer seolah membuang masa lalunya yang menyedihkan. Ia melangkah masuk ke dalam bilik pancuran kaca. Air hangat langsung mengguyur tubuhnya, meluruhkan rasa lelah, bau bumbu masak, dan sisa-sisa kesedihan yang masih menempel di pori-porinya. Sari menggosok kulitnya kuat-kuat, seakan ingin menghapus bekas sentuhan dan memori tentang pria yang telah mengkhianatinya. Setengah jam kemudian, Sari keluar dengan jubah mandi berbahan sutra tebal membungkus tubuhnya. Wajahnya kini terlihat segar, merona, dan auranya telah berubah total. Ia bukan lagi wanita lemah yang menunduk saat dicaci maki. Ia melangkah menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di sayap kiri apartemen. Ruangan itu dipenuhi oleh rak-rak buku menjulang tinggi dan sebuah meja kerja dari kayu jati solid. Di atas meja tersebut, bertengger 3 buah monitor canggih yang saling terhubung. Sari duduk di kursi ergonomisnya, menyalakan sistem komputer, dan memasukkan rentetan kata sandi yang sangat rumit. Dalam hitungan detik, layar monitor menyala, menampilkan deretan angka, grafik pergerakan saham, dan tumpukan surel elektronik berlabel prioritas tinggi. Sari Larasati bukanlah perempuan biasa. Di dunia maya dan kalangan elit bisnis, ia dikenal dengan nama samaran, Artemis. Ia adalah seorang penulis hantu tingkat atas yang jasanya disewa oleh para menteri, tokoh politik terkemuka,
dan direktur utama perusahaan multinasional untuk menulis buku biografi serta pidato kenegaraan mereka. Kontrak kerjanya bernilai miliaran rupiah per proyek. Lebih dari itu, ia adalah seorang konsultan finansial lepas yang mengelola portofolio investasi dan dana lindung nilai bagi para individu super kaya. Otaknya yang jenius dalam menganalisis pasar saham dan pergerakan mata uang asing membuatnya meraup komisi ratusan juta rupiah hanya dalam hitungan hari. Total kekayaannya yang tersebar di berbagai rekening luar negeri, reksadana, dan aset properti tak kasat mata, cukup untuk membeli perusahaan tempat Danang bekerja saat ini beserta seluruh jajaran direksinya. Jari-jari lentik Sari mengetik dengan cepat di atas papan tik. Ia membuka akses ke seluruh rekening bersama yang selama ini ia gunakan untuk menambal kebusukan finansial Danang. Matanya memicing tajam melihat daftar mutasi rekening suaminya bulan ini. Pembelian tas desainer di butik ternama. Pemesanan kamar hotel bintang 5 di akhir pekan. Transaksi di restoran makan malam mewah. Totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya diatur untuk ditarik secara otomatis dari rekening rahasia milik Sari. Danang benar-benar telah menikmati uang istrinya untuk memanjakan sang wanita simpanan. Kamu pikir kamu orang kaya yang bisa membeli segalanya, Mas? Bisik Sari pada layar monitor. Senyum sedingin es terukir di wajah cantiknya. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah saat mesin uangmu berhenti berputar. Dengan satu tarikan napas mantap, Sari mulai mengeksekusi rencananya. Klik pertama, ia membatalkan seluruh perintah debit otomatis untuk kartu kredit Danang. Klik kedua, ia membekukan rekening perantara yang selama ini mensubsidi cicilan mobil dan gaya hidup ibu mertuanya. Klik ketiga, ia memindahkan seluruh dana cadangan dari bank domestik menuju rekening penampung tak terlacak di luar negeri. Uang mengalir keluar dari ekosistem finansial Danang bagai darah yang disedot habis dari pembuluh nadinya. Pria itu kini resmi menjadi manajer dengan gaji pas-pasan yang dibebani utang gaya hidup menggunung. Namun, itu belum cukup. Menghentikan aliran uang hanyalah langkah pembuka. Sari tahu, hukuman paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, melainkan rasa aman palsu yang direnggut secara tiba-tiba di saat seseorang paling membutuhkannya. Pandangan Sari beralih ke sebuah map virtual di sudut layar monitornya. Map itu diberi nama, Polis VIP Danang. Jantung Sari berdetak sedikit lebih cepat saat ia membuka dokumen tersebut. Ini adalah rahasia terbesar yang ia simpan dari suaminya. Danang memiliki riwayat penyakit jantung koroner turunan dari mendiang ayahnya. 3 tahun lalu, dokter memvonis bahwa pembuluh darah Danang sangat rentan terhadap penyumbatan fatal jika tidak dijaga. Pria itu sangat ketakutan akan kematian, namun ironisnya, ia menolak mengurangi gaya hidup tidak sehatnya. Untuk melindungi nyawa pria yang saat itu sangat dicintainya, Sari mendaftarkan sebuah asuransi kesehatan kelas paling atas. Sebuah kartu hitam legam yang tidak memiliki batas maksimal pertanggungan biaya medis. Premi bulanannya setara dengan harga sebuah sepeda motor baru, jumlah yang mustahil dibayar oleh Danang sendiri. Tentu saja, Sari yang mendaftar, Sari yang menjadi pemegang kuasa mutlak atas kontrak tersebut, dan Sari pula yang diam-diam membayarnya setiap bulan. Danang dengan bangga menyimpan kartu fisik itu di dalam dompetnya, memamerkannya kepada Siska dan teman-temannya sebagai bukti bahwa ia adalah eksekutif sukses yang dilindungi oleh fasilitas kesehatan setara para sultan. Pria itu tidak pernah membaca buku polisnya. Ia pikir, karena namanya tercetak tebal di atas kartu tersebut, maka dialah pemiliknya. Sebuah kebodohan yang sebentar lagi akan membunuhnya. Sari mengambil ponsel pintar edisi terbatas dari atas meja. Ia mencari nomor kontak agen asuransi pribadinya, seorang eksekutif senior bernama Adrian yang selalu siaga melayaninya 24 jam penuh. Sari melirik jam digital di layar komputernya. Pukul 7 malam. 3 hari sebelum gema takbir hari raya berkumandang. Waktu yang sangat tepat untuk memulai sebuah simfoni kehancuran. Wanita itu menempelkan ponsel ke telinganya, mendengarkan nada sambung yang hanya berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara bariton yang sopan menjawab dari seberang sana. Selamat malam, Nyonya Larasati. Sebuah kehormatan Anda menghubungi saya. Ada yang bisa saya bantu untuk portofolio Anda malam ini? Sari menyandarkan punggungnya ke kursi, memutar pandangannya ke arah jendela raksasa yang menampilkan gemerlap lampu kota, seolah ia tengah menguasai dunia dari atas singgasananya. Selamat malam, Adrian.
Ucap Sari tenang, tanpa intonasi ragu sedikit pun. Siapkan dokumen pembatalan. Aku punya pekerjaan penting untukmu malam ini. Udara dingin dari pengondisi ruangan berembus pelan, menyapu tengkuk Sari yang kini duduk bersandar di kursi kulit mahalnya. Di luar jendela kaca raksasa, gemerlap ibu kota terus berpendar, seolah tak peduli pada satu nyawa yang sebentar lagi akan kehilangan perisai terkuatnya. Jari telunjuk Sari mengetuk perlahan permukaan meja kayu jati, menciptakan irama pelan yang mengiringi suara bariton Adrian dari seberang panggilan telepon. Tentu, Nyonya Larasati. Dokumen apa yang perlu saya siapkan malam ini? Apakah Anda ingin membuka portofolio investasi baru di sektor energi terbarukan seperti yang kita diskusikan bulan lalu? Tanya Adrian, nadanya sangat profesional, dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Bagi agen asuransi dan pialang kelas atas seperti Adrian, klien bernama Artemis, identitas Sari di dunia finansial, adalah tambang emas yang tak ternilai harganya. Sari menarik napas panjang. Udara yang masuk ke paru-parunya terasa bersih, bebas dari aroma pengkhianatan yang sempat mencekiknya sore tadi. Bukan, Adrian. Ini bukan tentang investasi baru. Suara Sari meluncur tenang, datar, namun memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Aku ingin menarik satu perlindungan. Batalkan polis asuransi kesehatan kelas VIP atas nama Danang Pratama. Malam ini juga. Cabut semua fasilitasnya tanpa sisa. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara ketikan cepat di atas papan tik, pertanda Adrian sedang membuka basis data klien di sistemnya. Nyonya Larasati, mohon maaf bila saya lancang bertanya. Suara Adrian kembali terdengar, kali ini dengan nada yang jauh lebih berhati-hati. Polis atas nama Tuan Danang Pratama adalah fasilitas kartu hitam tanpa batas limit. Mengingat riwayat rekam medis Tuan Danang yang memiliki indikasi kuat penyumbatan jantung koroner masif, membatalkan polis ini sama artinya dengan mencabut jaminan keselamatannya secara total. Apakah Anda benar-benar yakin? Sari tersenyum. Sebuah senyuman asimetris yang tak mencapai matanya. Adrian memang agen yang cerdas. Pria itu tahu persis seberapa fatal kondisi jantung Danang. 3 tahun lalu, saat dokter spesialis memberikan vonis mengerikan itu, Danang menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ketakutan menghadapi kematian. Pria arogan itu meringkuk di pelukan Sari, memohon agar diselamatkan. Dan dengan bodohnya, Sari mengorbankan puluhan juta rupiah setiap bulan, menyisihkan hasil jerih payahnya menulis naskah siang dan malam, hanya demi memastikan jantung pria pengkhianat itu tetap berdetak. Sekarang, jantung yang sama berdetak kencang untuk wanita lain. Aku sangat yakin, Adrian. Jawab Sari. Nada suaranya sedikit pun tidak bergetar. Dia tidak lagi membutuhkan perlindunganku. Biarkan dia menjaga nyawanya sendiri. Baik, Nyonya. Saya memahami instruksi Anda, balas Adrian patuh. Tidak ada gunanya mendebat klien sekelas Sari. Namun, sesuai regulasi perusahaan asuransi internasional kami, pembatalan sepihak yang dilakukan secara mendadak harus memenuhi syarat legalitas kepemilikan. Saya harus membacakan klausul otorisasi ini sebagai bukti rekaman verbal. Apakah Anda bersedia mendengarkannya? Silakan. Terdengar suara deham pelan dari Adrian sebelum pria itu membaca dengan intonasi resmi. Berdasarkan hukum kontrak asuransi yang berlaku, fasilitas kesehatan ini digunakan oleh pihak tertanggung, yaitu Tuan Danang Pratama. Namun, kekuasaan absolut, hak ubah kontrak, dan otoritas pembatalan sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang polis, yaitu Anda, Nyonya Sari Larasati, selaku pembayar premi tunggal. Jika pembatalan dieksekusi malam ini, maka tepat pada pukul 12 malam nanti, kartu fisik yang dipegang oleh pihak tertanggung hanya akan menjadi kepingan plastik tak berguna. Rumah sakit manapun tidak akan menerima klaim dari kartu tersebut. Apakah Anda menyetujui konsekuensi ini, Nyonya pemegang polis? Pemegang polis. 2 kata itu menggaung indah di telinga Sari. Inilah senjata rahasianya. Celah hukum yang tak pernah Danang ketahui karena pria itu terlalu malas membaca tumpukan kertas kontrak, dan terlalu sibuk memamerkan kartu hitam mengilap itu kepada teman-temannya. Danang selalu berpikir bahwa asuransi itu adalah miliknya mutlak hanya karena namanya tercetak di bagian depan. Ia lupa, atau mungkin sengaja melupakan,
Siapa yang setiap bulan mengalirkan darah berupa uang puluhan juta rupiah agar kartu itu tetap hidup? Saya menyetujuinya. Adrian. Eksekusi sekarang. Mohon sebutkan 6 digit PIN otorisasi rahasia Anda, Nyonya. 8, 2, 9, 1, 1, 4. Terdengar bunyi bip nyaring dari seberang telepon. Selesai, Nyonya Larasati, ucap Adrian tegas. Polis kesehatan atas nama Danang Pratama resmi dibatalkan dan hangus permanen. Tidak ada masa tenggang. Sistem pusat rumah sakit rekanan di seluruh negeri akan secara otomatis menolak nomor seri kartu tersebut mulai tengah malam ini. Kerja bagus, Adrian. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya. Sama-sama, Nyonya. Selamat beristirahat. Klik. Sari memutuskan panggilan. Ruang kerja mewah itu kembali diisi oleh keheningan. Sari meletakkan ponselnya di atas meja, menatap layar monitor komputernya yang memancarkan cahaya kebiruan. Ia baru saja menjatuhkan vonis mati pada suaminya sendiri secara finansial dan medis. Tidak ada penyesalan yang bersarang di dadanya, yang ada hanyalah ruang hampa yang kini perlahan terisi oleh kepuasan yang dingin. Namun, pekerjaannya belum selesai. Menghancurkan perisai medis Danang hanyalah hidangan pembuka. Sari menggeser tetikusnya, membuka jendela peramban yang terhubung langsung dengan sistem perbankan prioritas miliknya. Dengan tatapan setajam elang, Sari mulai memburu setiap celah keuangan yang menghubungkan dirinya dengan kehidupan Danang. Ia membuka daftar tagihan otomatis yang terjadwal minggu ini. Baris pertama, tagihan kartu kredit platinum milik Danang. Kartu ini adalah kebanggaan Danang untuk mentraktir Siska makan di restoran mewah, dan membelikan wanita itu barang-barang bermerek tiruan yang diakui sebagai barang asli. Sari menekan tombol berwarna merah bertuliskan cabut mandat pembayaran. Seketika, status di layar berubah menjadi akses ditolak. Mulai besok pagi, kartu itu akan langsung ditolak oleh mesin gesek manapun karena melampaui batas tunggakan. Baris kedua, cicilan mobil SUV keluaran terbaru yang selalu Danang banggakan sebagai hasil keringatnya menjabat sebagai manajer. Mobil itulah yang akan Danang kendarai dengan gagah membelah jalan tol menuju kampung halamannya esok hari. Sari kembali menekan tombol merah. Ia juga mengirimkan instruksi otomatis kepada pihak lembaga pembiayaan bahwa pihak penjamin telah menarik diri secara permanen. Dalam hitungan hari, penagih utang akan mulai mencari keberadaan mobil tersebut. Baris ketiga, transfer bulanan ke rekening Bu Lasmi. Ini adalah bagian yang paling membuat Sari muak. Setiap awal bulan, ibu mertuanya selalu menelepon Danang, menuntut uang jajan tambahan dengan alasan gaya hidup di kampung yang semakin tinggi. Danang yang gajinya sudah habis dipotong cicilan, selalu merengek pada Sari. Dan Sari, demi menjaga martabat suaminya sebagai anak yang berbakti, selalu mengirimkan belasan juta rupiah dari rekening silumannya, yang kemudian diklaim Danang sebagai uang pribadinya. Jari telunjuk Sari menekan tetikus dengan tenaga ekstra. Blokir permanen. Selesai. Sari bersandar lemas di kursinya. Dadanya naik turun secara teratur. Ia telah memutus urat nadi kehidupan mewah yang selama 5 tahun ini dinikmati oleh orang-orang yang merendahkannya. Ia membayangkan apa yang sedang Danang lakukan sekarang di rumah sempit itu. Mungkin pria itu sedang tertawa lepas bersama Siska, membongkar lemari pakaian, dan menyusun koper untuk perjalanan mudik mereka yang penuh kesombongan. Mungkin Bu Lasmi sedang sibuk menyiarkan kepada para tetangga di kampung bahwa putranya yang hebat akan pulang membawa calon menantu dari kalangan atas. Biarkan saja. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin menuju langit ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Sari berdiri dari kursinya, melangkah mendekati jendela kaca raksasa. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap deretan lampu kendaraan yang bergerak lambat di jalan tol jauh di bawah sana. 3 hari lagi adalah Hari Raya Kemenangan. Hari di mana semua orang merayakan pengampunan dan kembali pada kesucian. Namun bagi Danang dan keluarga besarnya, Hari Raya tahun ini akan menjadi panggung eksekusi yang paling brutal. Ketika hidangan opor dan rendang yang mereka banggakan masuk ke dalam tubuh yang tak lagi memiliki pelindung, karma akan datang menagih utangnya dengan cara yang paling mengerikan. Nikmatilah perjalanan mudikmu, Mas. Bisik Sari pada bayangan dirinya sendiri yang terpantul di kaca jendela. Karena begitu kau tiba di puncak kesombonganmu, kau akan menyadari bahwa sayap yang selama ini menerbangkanmu,
baru saja aku patahkan. Sari membalikan badan, mematikan seluruh lampu ruang kerjanya. Kegelapan menyelimuti ruangan, menyisakan wanita itu melangkah pergi menuju kamar tidurnya, bersiap menyambut pagi baru sebagai manusia yang sepenuhnya merdeka. Permainan baru saja dimulai. Mentari pagi bersinar begitu terik, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca depan mobil bergaya tangguh berwarna hitam legam. Kendaraan mewah tersebut melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalan bebas hambatan antar kota, meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota yang perlahan mulai lengang menyambut libur panjang. Di balik kemudi berlapis kulit asli yang terasa lembut di telapak tangan, Danang Pratama duduk dengan dada membusung. Ada senyum kemenangan yang sejak tadi tak mau lepas dari bibirnya. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja memenangkan peperangan besar, berhasil mengusir permaisuri usang demi mendudukkan selir muda di atas singgasana. Tangan kiri pria itu bertumpu santai pada kemudi, sementara tangan kanannya menggenggam jemari Siska yang duduk di kursi penumpang sebelah kiri. Danang melirik sekilas ke arah cermin spion tengah, merapikan kerah kemeja kaos berlogo kuda jingkrak yang melekat pas di tubuhnya. Ia merasa sangat gagah. Kemeja itu, jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan kirinya, hingga kacamata hitam bermerek yang bertengger di pangkal hidungnya, semuanya adalah atribut kesuksesan yang selama ini ia banggakan. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa setiap barang yang menempel pada tubuhnya dibeli menggunakan uang hasil keringat wanita yang baru saja ia buang kemarin sore. Di sebelahnya, Siska bersenandung pelan mengikuti irama lagu pop yang mengalun dari pelantang suara mobil. Wanita muda itu sibuk memoles ulang lipstik merah menyala pada bibirnya menggunakan cermin kecil. Bulu mata palsunya yang tebal berkedip genit setiap kali Danang menoleh ke arahnya. Gaun tanpa lengan berwarna merah muda berbahan satin membalut tubuh rampingnya, menonjolkan lekuk tubuh yang sengaja ia pamerkan untuk mengikat perhatian sang manajer. Di atas pangkuannya, teronggok tas kulit tiruan berlogo huruf H yang terus ia elus seolah benda itu adalah jimat keberuntungannya. Mas Danang, mobil ini nyaman sekali ya. Suspensi rodanya sangat empuk, AC-nya juga dingin. Tidak salah aku memilih calon suami seorang petinggi perusahaan. Puji Siska dengan nada suara manja yang dibuat-buat, sengaja meninggikan ego pria di sebelahnya. Danang tertawa pongah. Tawanya terdengar berat dan dipenuhi arogansi. Tentu saja, sayang. Ini kendaraan kelas atas, bukan mobil murahan. Aku membelinya khusus agar perjalanan mudik kita ke kampung halaman terasa nyaman. Ibu pasti akan sangat bangga melihatku pulang membawamu menggunakan kendaraan semewah ini. Mantan istriku yang udik itu mana pernah mengerti soal gaya hidup kelas begini. Kerjanya hanya mengeluh dan berdiam diri di dapur. Mendengar nama Sari disebut, Siska mencibir sinis. Syukurlah Mas sudah menendang perempuan kucel itu dari rumah. Aku sampai mual melihat daster lusuhnya kemarin. Oh ya, Mas? Ibumu pasti sukakan kalau aku bawakan parsel buah impor dan keramik mahal? Aku ingin memberikan kesan pertama yang sempurna sebagai calon menantu idaman keluarga Pratama. Ibu pasti sangat menyukainya. Beli saja apapun yang kamu mau, sayang. Tidak perlu melihat label harganya. Uang Mas sangat banyak, sahut Danang dengan dada semakin membusung. Ia merasa kekayaannya tidak akan pernah habis. Gaji bulanannya baru saja masuk 2 hari yang lalu, dan ia merasa sangat aman dengan deretan kartu kredit yang menghiasi dompet kulitnya. Namun, di balik senyum manis dan tawar renyah yang Siska tampilkan, ada sebuah rahasia gelap yang terus menggerogoti pikiran wanita itu. Saat Danang kembali fokus menatap jalanan di depan, ponsel di pangkuan Siska bergetar pelan. Layarnya menyala menampilkan sederet pesan singkat bernada ancaman. Siska buru-buru menurunkan kecerahan layar agar Danang tidak bisa melihatnya. Matanya membaca deretan kalimat kasar dari penagih utang pinjaman daring yang menuntut pembayaran bunga sebesar 10 juta rupiah paling lambat esok hari. Jika ia gagal membayar, foto-foto pribadinya dan data kontaknya akan disebar ke seluruh jagat maya. Jantung Siska berdegup kencang, tangannya sedikit berkeringat. Ia bukanlah sosialita papan atas seperti yang ia klaim selama ini. Siska hanyalah wanita simpanan yang terlilit utang menumpuk akibat gaya hidup foya-foya yang tak sebanding dengan pendapatannya sebagai pekerja lepas di sebuah klub malam. Ia sengaja menargetkan Danang karena pria itu selalu mentraktirnya di tempat-tempat mahal dan terlihat memiliki aset berlimpah. Siska berharap, begitu ia resmi menjadi nyonya di rumah Danang,
Ia bisa menguras tabungan pria itu untuk melunasi seluruh utang pinjaman darinya. Di depan ada area istirahat yang besar. Mas, ada toko swalayan premium di sana. Kita berhenti sebentar ya untuk membeli parsel keramik yang aku bilang tadi. Ucap Siska, berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum semanis madu. Boleh. Sekalian Mas mau minum kopi. Mengemudi sejak pagi membuat pinggang Mas sedikit kaku. Balas Danang seraya menyalakan lampu sein kiri, mengarahkan kendaraan berbadan besar itu membelah lajur masuk menuju area peristirahatan yang cukup ramai dipadati pemudik. Setelah memarkirkan kendaraan, sepasang manusia yang saling membohongi itu berjalan beriringan memasuki toko parsel dan swalayan premium. Lonceng kecil bergemerincing di atas pintu kaca saat mereka melangkah masuk. Hembusan pendingin ruangan menyapa kulit mereka, membawa aroma manis dari kue-kue kering berkualitas tinggi dan wangi buah-buahan segar. Di bagian tengah ruangan, terpajang deretan parsel raksasa yang dibungkus plastik bening dan pita-pita satin berwarna emas. Mata Siska berbinar rakus. Ia langsung menghampiri deretan parsel paling tinggi dan paling mencolok. Jari-jarinya yang dihiasi kuku palsu menunjuk sebuah parsel berisi satu set cangkir keramik impor asal benua Eropa, botol-botol minuman sari buah premium, sekotak sarang burung walet murni, dan berbagai macam kudapan mewah lainnya. Label harga kecil yang tergantung di sudut pita menunjukkan angka fantastis. Rp4.500.000. Mas, yang ini sangat cantik. Ibu pasti akan memamerkannya kepada seluruh tetangga di kampung. Boleh aku ambil yang ini? Rajuk Siska seraya bergelayut di lengan Danang. Danang menelan ludah. Nominal itu sebenarnya cukup besar, bahkan hampir menyamai separuh gajinya yang tersisa setelah dipotong berbagai angsuran siluman yang tak pernah ia sadari. Namun, gengsinya jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Ia tidak mungkin terlihat miskin di depan wanita yang baru saja ia janjikan kemewahan duniawi. Tentu saja, sayang. Ambil saja. Pramuniaga, tolong bawakan parsel ini ke meja kasir. Perintah Danang dengan suara lantang, sengaja membiarkan beberapa pengunjung lain menoleh ke arahnya dengan tatapan kagum. Siska bersorak kegirangan. Tidak cukup dengan parsel raksasa itu, ia juga memasukkan beberapa kotak coklat impor dan majalah mode ke dalam keranjang belanjaannya sendiri. Keduanya lalu berjalan penuh gaya menuju meja pembayaran. Antrean di kasir cukup panjang, diisi oleh keluarga-keluarga yang hendak pulang kampung membawa buah tangan seadanya. Kehadiran Danang dan Siska dengan keranjang belanja bernilai jutaan rupiah tentu saja menyita perhatian. Selamat siang, Bapak. Total belanjaan Anda semuanya menjadi Rp5.200.000. Ucap kasir berseragam rapi itu seraya tersenyum ramah. Jari-jarinya selesai menekan tombol pada mesin penghitung. Danang mengangguk santai. Dengan gerakan lambat yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat berkelas, ia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik sebuah kartu kredit berwarna perak mengilap. Kartu kebanggaannya. Kartu yang selama ini selalu menyelamatkan wajahnya di setiap kencan mewah. Pakai kartu ini, ucapnya angkuh, menyerahkan kepingan plastik tersebut kepada sang kasir. Siska berdiri di sebelahnya dengan dagu terangkat, menikmati pandangan iri dari ibu-ibu di belakang antrean mereka. Dalam hati, wanita itu menghitung mundur. Begitu mereka tiba di kampung, ia akan mulai merayu Danang agar mencairkan dana tunai untuk melunasi utang pinjaman darinya. Kasir memasukkan kartu perak itu ke dalam mesin pemindai elektronik. Layar kecil pada mesin tersebut memproses data selama beberapa detik. Lampu hijau yang seharusnya menyala, kini tergantikan oleh kedipan lampu merah yang berkedip cepat secara berulang. Mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup nyaring, memecah kesunyian di sekitar area kasir. Terdapat tulisan cetak tebal di layar mesin. Transaksi ditolak. Hubungi bank penerbit. Kasir itu mengerutkan kening, mencabut kartu tersebut, lalu menggosok bagian chip kuningnya dengan tisu perlahan. Mohon maaf, Bapak. Sepertinya ada gangguan. Transaksi Anda ditolak oleh sistem. Boleh saya coba sekali lagi? Wajah Danang sedikit menegang, namun ia segera menguasai diri. Coba saja. Mesin kalian pasti yang bermasalah. Kartu saya limitnya masih puluhan juta. Tidak mungkin ditolak. Kasir mengangguk patuh dan kembali memasukkan kartu tersebut. Suasana antrean mulai terasa gerah. Orang-orang di belakang mereka mulai berbisik-bisik.
Siska melirik ke arah Danang dengan raut wajah penuh tanya. Bunyi peringatan menyebalkan itu kembali terdengar. Lampu merah menyala dengan angkuh. Maaf sekali, Bapak. Kartu ini benar-benar tidak bisa digunakan. Aksesnya diblokir dari pusat. Apakah Bapak memiliki metode pembayaran lain? Kartu debit atau uang tunai mungkin? Tanya kasir itu. Kali ini nadanya terdengar lebih hati-hati namun menyiratkan keraguan yang mulai timbul. Keringat dingin seukuran biji jagung mulai merembes dari dahi Danang. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia merasakan hawa panas menjalar dari leher hingga ke telinganya. Rasa malu mulai mencekik kerongkongannya. Mustahil. Kemarin malam ia baru saja menggunakan kartu ini untuk memesan kamar hotel bintang 5, dan semuanya baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba diblokir? Tunggu sebentar. Biar saya pakai kartu yang lain. Ucap Danang dengan nada sedikit bergetar. Tangannya dengan terburu-buru merogoh dompet, menarik kartu debit dari rekening utamanya. Rekening tempat di mana gajinya biasa masuk. Ia menyerahkan kartu tersebut dengan gerakan kasar. Kasir menggesek kartu debit itu. Siska menahan napas. Beberapa detik berlalu terasa seperti berjam-jam. Saldo tidak mencukupi. Tulisan di layar mesin kasir itu terpampang jelas. Bahkan ibu-ibu yang mengantre tepat di belakang mereka bisa membacanya dengan gamblang. Terdengar suara dengusan pelan dan kekahan tertahan dari barisan belakang. Kalimat, gaya saja elit, bayar belanjaan sulit, tertangkap samar oleh telinga Siska. Wajah wanita muda itu seketika merah padam, bukan karena kepanasan, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia menundukkan wajahnya, menyembunyikan diri di balik rambut panjangnya. Maaf, Bapak. Saldo di kartu ini tidak mencukupi untuk membayar nominal 5 juta. Lapor kasir tersebut dengan nada yang tak lagi seramah sebelumnya. Sistem perbankan hari ini benar-benar kacau. Pasti karena server sedang pemeliharaan menjelang hari raya. Bentak Danang dengan suara keras, mencoba menutupi rasa malunya dengan amarah yang meledak-ledak. Ia merebut kedua kartunya dari tangan kasir dengan kasar. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Kemana perginya uang gajinya? Mengapa kartu kreditnya diblokir? Siska menyentuh lengan Danang pelan. Mas, bagaimana ini? Antrean di belakang sudah panjang. Danang menatap parsel mewah itu dengan pandangan nanar, lalu beralih menatap dompetnya yang hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Tidak ada jalan lain. Ia harus menyelamatkan sisa harga dirinya yang sudah jatuh berserakan di atas lantai minimarket tersebut. Batalkan parsel keramik sialan itu. Saya hanya akan membeli kotak biskuit kaleng yang biasa saja. Sisanya batalkan semua. Perintah Danang dengan wajah memerah menahan amarah dan malu. Ia melemparkan 5 lembar uang 100 ribuan ke atas meja kasir, menyambar sekotak biskuit kaleng murahan, lalu melangkah keluar toko dengan langkah lebar tanpa memedulikan kembaliannya. Siska tertinggal di belakang. Ia menatap parsel impiannya yang kini disingkirkan oleh kasir dengan pandangan hampa. Dengan langkah gontai dan wajah ditekuk, ia berlari kecil menyusul Danang menuju tempat parkir. Di dalam kabin mobil yang terasa pengap meski pendingin ruangan menyala maksimal, keheningan mencekik leher kedua manusia itu. Danang memukul kemudi dengan keras, mengumpat kasar menyalahkan pihak bank yang ia anggap tidak profesional. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, sebuah ketakutan mulai merayap naik. Ia ingat Sari. Ia ingat bagaimana mantan istrinya itu selalu memegang kendali atas urusan perbankan di rumah mereka. Namun ia segera menepis pikiran tersebut. Tidak mungkin Sari yang melakukannya. Perempuan udik itu tidak memiliki kekuatan apapun. Di kursi penumpang, Siska memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Bayangan akan tumpukan uang yang bisa ia poroti dari Danang perlahan memudar, digantikan oleh bayangan mengerikan dari para penagih utang yang siap menghancurkan hidupnya esok hari. Jika Danang bahkan tidak mampu membayar sebuah parsel, bagaimana pria itu akan melunasi utang puluhan jutanya? Mobil hitam itu kembali melaju membelah jalanan, membawa sepasang pembohong yang kini mulai dihantui oleh bayangan kehancuran masing-masing. Di atas kursi kulit mewah itu, tanpa mereka sadari, Karma sedang duduk manis di bangku belakang, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pukulan penghabisan. Gema takbir berkumandang bersahut-sahutan dari menara-menara masjid yang tersebar di seantero kampung halaman Danang. Udara pagi yang sejuk bercampur dengan semerbak aroma bedak bayi, minyak wangi malaikat subuh,
dan wangi khas pakaian baru yang dikenakan oleh warga desa yang berbondong-bondong menuju lapangan rumput luas untuk menunaikan salat Id. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba, membawa serta sukacita dan harapan akan keberkahan bagi mereka yang merayakannya dengan hati bersih. Namun, di sebuah rumah permanen berlantai keramik putih yang letaknya tak jauh dari pusat desa, perayaan kemenangan itu terasa seperti panggung sandiwara yang disutradarai oleh kesombongan. Bu Lasmi, wanita parubaya dengan riasan wajah yang terlalu tebal untuk ukuran usianya, berdiri di ambang pintu rumahnya dengan dada membusung. Ia mengenakan gamis sutra berwarna emas menyala, lengkap dengan deretan gelang keroncong imitasi yang bergemerincing setiap kali ia menggerakkan tangannya. Di sisinya, berdiri Danang yang mengenakan baju koko putih bersih keluaran butik ternama ibu kota, dan Siska yang membalut tubuh rampingnya dengan kaftan berbahan satin merah jambu yang mencolok mata. Mereka baru saja kembali dari lapangan. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Lasmi tak henti-hentinya memamerkan Siska kepada setiap tetangga yang berpapasan dengan mereka. "Lihat ini, Bu Tejo. Ini calon menantu saya yang baru. Namanya Nak Siska. Orang kota asli, kerjaannya di perusahaan besar, bukan perempuan udik yang cuma bisa ngendon di dapur seperti menantu saya yang lama itu," seru Bu Lasmi dengan suara lantang saat berpapasan dengan tetangga sebelah rumahnya, sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh warga yang lewat bisa mendengar. Siska hanya tersenyum simpul, menganggukkan kepalanya dengan gaya yang dibuat seanggun mungkin. Meski di balik senyum itu, perutnya melilit menahan cemas. Sejak semalam, rentetan pesan ancaman dari aplikasi pinjaman daring terus membombardir ponselnya. Bunganya telah membengkak, dan tenggat waktu pembayaran tinggal menghitung jam. Semalaman ia berusaha merayu Danang agar mau meminjamkan uang tunai dengan alasan ibunya di kampung sedang sakit parah. Namun Danang selalu berkilah dengan alasan aplikasi perbankannya sedang bermasalah dan mesin ATM di desa ini sedang kosong. Siska mulai curiga. Gelagat Danang sejak insiden penolakan kartu kredit di toko parsel kemarin menunjukkan bahwa pria ini mungkin tidak sekaya kelihatannya. Setibanya di rumah, ruang tamu yang cukup luas itu telah disulap menjadi area perjamuan makan. Di atas meja panjang berlapis taplak plastik berenda, tersaji berbagai macam hidangan khas lebaran. Ada ketupat yang dipotong rapi, opor ayam kampung dengan kuah kuning kental yang menggiurkan, rendang daging sapi hitam legam yang bumbunya meresap sempurna, sambal goreng ati ampela bertabur petai, dan semangkuk besar gulai kambing yang kuah santannya terlihat sangat pekat. Asap tipis masih mengepul dari mangkuk-mangkuk keramik tersebut, menggoda selera siapa saja yang melihatnya. "Nah, silakan duduk, Nak Siska. Makan yang banyak. Ini semua ibu yang masak khusus untuk menyambut kamu. Kalau perempuan parasit yang dulu itu, boro-boro bisa masak senak ini. Bisanya cuma merebus sayur bening," ucap Bu Lasmi dengan nada merendahkan yang sangat kentara, sambil menyendokkan nasi dan potongan daging rendang ke atas piring Siska. Danang tertawa renyah, seolah membenarkan ucapan ibunya. Ia mengambil piring kosong, lalu menyendok porsi besar ketupat. Tanpa ragu, pria itu mengguyur ketupatnya dengan kuah gulai kambing yang kental, menambahkan 3 potong daging kambing berlemak, dan menyendok sambal goreng ati ampela dalam jumlah yang tidak wajar. Nafsu makannya selalu memuncak setiap kali merayakan lebaran di kampung. Ia merasa telah bekerja keras selama setahun penuh di ibu kota, dan hari ini adalah saatnya ia memanjakan perutnya dengan makanan-makanan enak. Pelan-pelan makannya, "Nang, masih banyak itu gulai kambingnya. Kemarin ibu sengaja pesan daging kambing muda dari Pak Harjo biar dagingnya empuk," kata Bu Lasmi sambil tersenyum bangga melihat putra kesayangannya makan dengan lahap. "Tenang saja, Bu. Danang akan habiskan semuanya. Masakan ibu memang paling juara," sahut Danang dengan mulut penuh. Ia mengunyah potongan daging berlemak itu dengan nikmat, mengabaikan fakta bahwa dokter spesialis jantungnya di Jakarta telah berulang kali melarangnya menyentuh makanan bersantan pekat dan daging merah berkolesterol tinggi. Baginya, pantangan dokter hanyalah mitos belaka selama ia masih memiliki kartu asuransi hitam di dompetnya. Di tengah acara makan yang penuh dengan puji-pujian palsu dan obrolan bernada sombong itu, Siska hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. Matanya terus melirik ke arah layar ponsel yang ia letakkan secara sembunyi-sembunyi di atas pangkuannya. Sebuah pesan baru saja masuk. "Waktu habis. Kami akan mulai menyebarkan foto Anda ke seluruh kontak hari ini juga jika transferan tidak masuk dalam 1 jam.
Wajah Siska memucat seketika. Jantungnya berdebar kencang memompa darah ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang memegang sendok sedikit gemetar. Ia membayangkan kehancurannya. Jika foto-foto syurnya saat bekerja di klub malam tersebar, tamatlah riwayatnya. Keluarganya akan menanggung malu, dan Danang pasti akan langsung membuangnya begitu mengetahui identitas aslinya yang kotor. Ada apa? Sayang, kok pucat begitu wajahnya? Makanannya tidak enak? Tanya Danang, menyadari perubahan raut wajah Siska. Siska buru-buru memaksakan senyum, menyembunyikan kepanikannya di balik helaan napas panjang. Tidak apa-apa, Mas. Cuma agak pusing sedikit. Mungkin karena kecapean di jalan kemarin. Kalau begitu, habis makan kamu istirahat saja di kamar ya. Biar ibu yang bereskan piring-piringnya. Ucap Bu Lasmi dengan nada yang tiba-tiba melembut. Sangat kontras dengan nada suaranya saat meneriaki Sari beberapa hari yang lalu. Danang mengangguk setuju. Ia kembali menyuapkan sendok berisi gulai kambing dan nasi ke dalam mulutnya. Pria itu makan dengan sangat rakus, seolah hari esok tidak akan pernah ada. Potongan demi potongan daging berlemak masuk ke dalam pencernaannya, mengalirkan tumpukan kolesterol jahat langsung ke dalam pembuluh darahnya yang sebenarnya sudah rapuh. 20 menit berlalu. Piring Danang telah bersih, hanya menyisakan tulang belulang. Pria itu bersandar di kursi kayu berukir, mengusap perutnya yang membuncit dengan perasaan puas. Ia mengambil gelas berisi es sirup melon yang manisnya sangat pekat, lalu meneguknya hingga tandas. Rasa dingin yang menyegarkan mengalir di tenggorokannya, menghapus rasa panas dari bumbu rempah gulai. Namun, kepuasan itu hanya bertahan sesaat. Saat Danang mencoba berdiri untuk memindahkan piring kotornya ke dapur, sebuah rasa nyeri yang sangat tajam tiba-tiba menusuk bagian tengah dadanya. Nyeri itu bukan seperti sakit mak biasa, melainkan seperti ada cengkeraman tangan raksasa berbahan besi panas yang meremas jantungnya dari dalam. Pria itu terkesiap, napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar. Tangannya secara refleks mencengkeram erat dada sebelah kirinya, meremas kemeja koko putihnya hingga kusut. Rasa sakit itu menjalar dengan sangat cepat, merambat naik ke arah rahang kirinya, lalu turun menyiksa lengan kirinya dengan sensasi kesemutan yang luar biasa ngilu. Danang, kamu kenapa, Le? Tanya Bu Lasmi. Suara tuanya mulai menyiratkan kepanikan saat melihat putranya terhuyung ke belakang. Danang tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, mencoba meraup oksigen sebanyak mungkin, namun paru-parunya seolah menolak bekerja. Keringat dingin seukuran biji jagung tiba-tiba membanjiri dahi dan lehernya. Wajahnya yang tadi kemerahan karena kekenyangan, kini memucat pasi, perlahan berubah menjadi kebiruan. Ia kehilangan keseimbangan. Kakinya lemas seketika. Prang. Piring kaca yang masih dipegangnya terlepas, menghantam lantai keramik dan hancur berkeping-keping. Sedetik kemudian, tubuh besar Danang ambruk. Lututnya menghantam lantai dengan keras, disusul oleh bahu dan kepalanya. Pria itu jatuh telentang di tengah ruang tamu, tubuhnya mengejang pelan. Tangan kirinya masih mencengkeram dadanya dengan sisa-sisa tenaga, sementara napasnya terdengar putus-putus, berbunyi seperti suara seruling yang rusak. Ya Allah, Danang, anakku. Bu Lasmi menjerit histeris. Ia melempar lap meja di tangannya dan berhamburan menghampiri putranya. Wanita parubaya itu jatuh berlutut di samping Danang, menepuk-nepuk pipi putranya yang kini terasa dingin bak es. Danang, bangun. Le, kamu kenapa? Tolong, siapa saja tolong anakku. Jeritan Bu Lasmi memecah keheningan pagi hari raya. Beberapa tetangga yang kebetulan sedang duduk di teras rumah mereka segera berlarian mendekat, memenuhi ambang pintu rumah dengan wajah tegang. Di sudut ruangan, Siska berdiri mematung. Matanya terbelalak menatap tubuh Danang yang terkapar tak berdaya di atas lantai. Pria yang ia harapkan akan menjadi tambang emasnya untuk melunasi utang-utangnya, kini sekarat di depan matanya. Bukannya merasa iba atau khawatir, pikiran licik Siska justru berputar cepat mencari jalan keluar. Ia melihat tas pinggang kulit milik Danang tergeletak di atas sofa, tak jauh dari tempatnya berdiri. Di dalam tas itulah Danang menyimpan dompet tebalnya dan kunci mobil SUV mewahnya. Sementara Bu Lasmi terus meraung-raung dan para tetangga sibuk mencoba mengangkat tubuh berat Danang, Siska perlahan mundur. Ia menelan ludah,
Menatap layar ponselnya yang kembali menyala menampilkan ancaman dari sang lintah darat. Keputusan harus diambil. Jika Danang mati, ia tidak akan mendapatkan apa-apa selain masalah. Karma tidak hanya datang menagih utang. Karma juga datang dalam bentuk pengkhianatan dari orang yang paling kita banggakan. Suasana ruang tamu yang beberapa menit lalu dipenuhi gelak tawa kesombongan, kini berubah menjadi arena penderitaan yang mencekam. Bau anyir dari kuah gulai kambing yang tumpah membasahi karpet, bercampur dengan keringat dingin yang mengucur deras dari pori-pori Danang. Tubuh besar pria itu berkelojotan hebat di atas lantai. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, seolah meronta ingin membebaskan diri dari himpitan tak kasat mata yang meremukkan rongga dadanya. Napas Danang terdengar sangat mengerikan. Bunyi serak yang terputus-putus, mirip rintihan hewan yang sedang disembelih perlahan. Kedua tangannya mencengkeram dada sebelah kiri begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih dan menembus kain kemeja koko mahalnya. Bibirnya yang tadi mengunyah rakus hidangan bersantan, kini berubah warna menjadi ungu kebiruan. Matanya melotot menatap langit-langit rumah, mencari secercah udara yang mendadak terasa lenyap dari muka bumi. Tolong, siapa sih, tolong angkat anakku. Bawa ke rumah sakit. Ya Allah, Danang. Bu Lasmi menjerit sejadi-jadinya. Suara seraknya membelah hiruk-pikuk gema takbir dari pelantang suara masjid. Tangan keriput wanita tua itu gemetar hebat saat mencoba memangku kepala putranya yang terasa sedingin es. Beberapa tetangga pria yang mendengar keributan segera menerobos masuk. Wajah mereka tegang melihat kondisi Danang. Pak RT, seorang pria parubaya bertubuh gempal, segera berlutut dan menempelkan telinganya ke dada Danang. Astagfirullah. Jantungnya bermasalah ini, Bu Lasmi. Detaknya tidak beraturan. Kita harus segera membawanya ke unit gawat darurat sekarang juga. Kalau tidak nyawanya bisa lewat. Seru Pak RT panik. Mana kunci mobilnya? Cepat siapkan mobil di depan pagar. Di sudut ruangan, tersembunyi dari pandangan panik para tetangga, Siska berdiri mematung. Tubuhnya merapat ke dinding, seolah berusaha menyatu dengan tembok agar tidak ada yang menyadari keberadaannya. Matanya yang dihiasi riasan tebal menatap ngeri ke arah Danang. Tidak ada setitik pun rasa iba di hatinya. Yang ada hanyalah rasa jijik dan teror yang luar biasa. Bagi Siska, pria yang sekarat di atas lantai itu bukanlah calon suami idaman, melainkan jembatan emas yang baru saja runtuh sebelum ia sempat menyeberanginya. Tepat pada detik itu, ponsel di dalam genggaman Siska bergetar hebat. Layarnya menyala terang, menampilkan sebuah pesan singkat yang dikirim oleh nomor tak dikenal dengan huruf kapital semua. Waktu pembelian lewat. Kami sedang memproses penyebaran data pribadi dan foto tanpa busana Anda ke seluruh kontak keluarga. Sisaf hancur. Pelacur muahan. Napas Siska tercekat. Lututnya seketika lemas. Bayangan wajah ibunya di kampung, teman-temannya, hingga para pelanggan hidung belangnya di kelab malam berkelebat dalam benaknya. Jika foto-foto itu tersebar, hidupnya tamat. Ia tidak akan bisa lagi memakai topeng sebagai wanita sosialita kelas atas. Ia akan menjadi gembel yang diburu oleh rasa malu dan tumpukan utang yang bunganya mencekik leher. Siska menatap Danang yang kini mulai kehilangan kesadaran. Busa halus mulai keluar dari sudut bibir pria itu. Harapan Siska untuk merayu Danang agar melunasi utangnya musnah sudah. Jika Danang mati hari ini, keluarga pria itu pasti akan sibuk mengurus pemakaman dan warisan. Siska, yang statusnya belum menjadi istri sah, pasti akan ditendang keluar tanpa membawa sepeser pun uang. Bahkan, jangankan mati, jika Danang masuk rumah sakit saja, seluruh tabungan pria itu pasti akan tersedot untuk biaya pengobatan. Tidak, aku tidak boleh hancur di sini, bisik Siska pelan, suaranya bergetar menahan tangis kepanikan. Gigi geliginya bergemeretak. Naluri bertahan hidup Siska sebagai seorang penipu ulung mengambil alih kesadarannya. Matanya bergerak liar menyapu sekeliling ruangan yang sedang dilanda kekacauan. Bu Lasmi sedang menangis histeris memeluk kaki Danang. Para tetangga sedang berdebat mencari cara mengangkat tubuh berat pria itu tanpa memperparah kondisinya. Tidak ada satupun pasang mata yang memperhatikan Siska. Pandangan Siska tertuju pada sebuah tas selempang kecil berbahan kulit asli yang tergeletak manis di atas sofa, tepat 1 meter dari tempatnya berdiri. Itu adalah tas milik Danang. Siska tahu persis apa isi tas tersebut. Sebuah dompet kulit tebal berisi deretan kartu perbankan, sejumlah uang tunai, dan yang paling penting,
Kunci pintar mobil mewah berwarna hitam yang terparkir gagah di halaman depan. Mobil itu harganya ratusan juta rupiah. Jika ia berhasil membawanya kabur, ia bisa menggadaikan kendaraan tersebut ke sindikat penadah di kota sebelah. Uang hasil gadai pasti cukup untuk menutup seluruh utang pinjaman daringnya, bahkan menyisakan modal untuk melarikan diri ke pulau lain dan memulai penipuan baru. Sambil menahan napas, Siska melangkah mundur perlahan. Ujung sepatu hak tingginya berjinjit agar tidak menimbulkan suara gesekan pada lantai keramik. Jarak 1 meter terasa seperti ratusan kilometer. Tangannya yang dihiasi kuku palsu memanjang perlahan, menggapai tali tas selempang tersebut. Dapat. Siska segera menarik tas itu, memeluknya erat di depan dada, lalu menyembunyikannya di balik lipatan kaftan satin yang ia kenakan. Jantungnya berdentum kencang, memompa adrenalin ke seluruh nadinya. Ia melirik ke arah ruang tengah. Bu Lasmi masih meratap. "Siska, nak Siska, di mana kamu?" Teriakan para Bu Lasmi tiba-tiba menggema, membuat Siska nyaris melompat karena terkejut. "Tolong ambilkan kunci mobil Danang di sofa. Panasi mesinnya sekarang. Kita bawa Danang ke rumah sakit provinsi." Alih-alih menyahut, Siska justru membalikkan badannya dengan cepat. Ia melangkah terburu-buru menuju pintu samping rumah yang mengarah langsung ke area garasi terbuka. Tidak ada waktu untuk berkemas. Ia meninggalkan koper berisi pakaian mewahnya di kamar tamu. Pakaian bisa dibeli lagi, tapi nyawanya dari kejaran lintah darat tidak bisa ditawar. Siska keluar dari rumah, menghirup udara luar yang terasa panas. Ia berlari kecil menuju mobil hitam tersebut, menekan tombol buka kunci pada remote yang baru saja ia keluarkan dari tas Danang. Lampu sein berkedip 2 kali, diiringi bunyi bip pelan. Wanita itu membuka pintu pengemudi, melemparkan tubuhnya ke atas jok berlapis kulit, dan langsung menekan tombol penyala mesin. Deru mesin berkapasitas besar itu mengaum halus. Tangan Siska gemetar saat memindahkan tuas persneling ke posisi mundur. Matanya melirik ke kaca spion, memastikan jalanan di belakangnya kosong. Di dalam rumah, Pak RT menyadari ada suara mesin mobil menyala. "Nah, itu mobilnya sudah menyala. Ayo bapak-bapak, angkat Mas Danang pelan-pelan. Gotong dari 4 sisi." Serunya memberi aba-aba. Bu Lasmi mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Secercah kelegaan melintasi wajah tuanya. "Alhamdulillah, Siska memang cekatan. Ayo cepat bawa anakku keluar." Namun, alih-alih suara ban yang bergerak maju mendekati teras rumah, mereka justru mendengar decit kasar gesekan karet ban dengan aspal. Suara mesin menderu sangat kencang, menjauh dengan kecepatan tinggi. Pak RT mengernyitkan dahi. Ia bergegas berlari ke arah pintu depan, melongok keluar pagar. Matanya terbelalak lebar melihat mobil hitam kebanggaan keluarga Pratama itu melesat menjauh, meninggalkan kepulan asap debu di jalanan desa, lalu menghilang di tikungan tajam menuju jalan raya utama. "Loh, Bu Lasmi, calon menantu ibu malah membawa kabur mobilnya. Dia pergi keluar desa?" teriak Pak RT, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Bu Lasmi, yang baru saja berhasil berdiri dengan susah payah, merasa seolah disambar petir di siang bolong. Darahnya mendesir cepat. Ia berjalan terhuyung-huyung menuju ambang pintu, menatap halaman depan rumahnya yang kini kosong melompong. Tidak ada mobil mewah itu. Tidak ada Siska. Yang tersisa hanyalah jejak ban kasar di atas paving block. Apa maksudmu, Pak RT? Tidak mungkin. Siska pasti cuma memutar balik kendaraannya. Suara Bu Lasmi bergetar, mencoba menyangkal kenyataan pahit yang perlahan menggerogoti akal sehatnya. Ia menoleh ke arah sofa tempat tas Danang biasa diletakkan. Kosong. Seketika, kenyataan itu menampar wajah kesombongan Bu Lasmi dengan sangat keras. Wanita yang selama ini ia puja-puja setinggi langit, wanita yang ia banggakan sebagai pengganti menantu udiknya, ternyata hanyalah seorang pencuri rendahan. Siska tidak hanya meninggalkan putranya yang sedang meregang nyawa, tetapi juga membawa lari seluruh harta benda yang bisa menyelamatkan Danang. "Maling. Perempuan itu maling. Tolong kejar dia. Dia membawa mobil anakku," jerit Bu Lasmi histeris, memukul-mukul dadanya sendiri hingga napasnya nyaris putus. Ia ambruk terduduk di ambang pintu, meratapi kebodohannya. Sudah tidak ada waktu untuk mengejar maling. "Bu," bentak Pak RT, kesabarannya mulai habis melihat drama keluarga ini. Danang sudah tidak bernapas dengan normal. Wajahnya makin membiru.
Jika kita menunggu polisi, anak ibu akan mati membusuk di ruang tamu. Pak RT menoleh ke arah seorang pemuda tetangga. Gali, cepat keluarkan mobil pickup pengangkut sayur milik ayahmu. Beri alas tikar seadanya di bak belakang. Kita bawa Danang pakai pickup saja. Yang penting sampai di IGD rumah sakit kota secepatnya. Pemuda bernama Gali itu mengangguk cepat dan langsung berlari menuju rumahnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil bak terbuka yang kondisinya cukup memprihatinkan, dengan sisa-sisa noda tanah dan aroma sayuran layu, berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Lasmi. Dengan susah payah, 4 orang pria dewasa menggotong tubuh Danang yang sudah setengah sadar. Pria arogan yang selalu membanggakan gaya hidup mewah itu, kini harus dibaringkan di atas bak mobil pickup kotor, beralaskan tikar anyaman pandan yang sudah robek di bagian ujungnya. Bu Lasmi merangkak naik ke atas bak mobil, meletakkan kepala putranya di atas pangkuannya. Air matanya terus mengalir deras, merusak riasan tebal di wajahnya hingga menciptakan garis-garis hitam legam di sekitar pipinya. Penampilannya kini jauh lebih berantakan dan menyedihkan daripada Sari, menantu yang ia usir dengan penuh hinaan beberapa hari yang lalu. Sabar, Le. Bertahanlah. Ibu akan bawa kamu ke dokter terbaik. Kamu punya asuransi mahal, kan? Kartu hitammu pasti bisa menyelamatkanmu. Bisik Bu Lasmi di telinga Danang. Tangannya gemetar merogoh saku kemeja putranya. Bersyukur Siska tidak sempat mengambil dompet kecil khusus tempat Danang menyimpan kartu kesehatannya. Pikap tua itu melaju terseok-seok menembus jalanan desa, membawa ibu dan anak yang baru saja dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Mereka belum menyadari bahwa petaka yang sesungguhnya belum dimulai. Kartu hitam yang digenggam erat oleh Bu Lasmi kini hanyalah selembar plastik mati, dan sang pemilik nyawa yang sebenarnya sedang menanti mereka di ujung keputusasaan. Mobil pikap pengangkut sayur itu melaju ugal-ugalan membelah jalanan provinsi yang relatif lengang pada pagi hari raya. Angin kencang berembus tanpa belas kasihan, menerpa wajah Bu Lasmi yang duduk bersimpuh di bak terbuka. Tangisannya sesekali tertelan deru mesin diesel tua yang menggerung kasar setiap kali Gali memindahkan gigi persneling. Di pangkuannya, kepala Danang terkulai lemas. Wajah pria itu kini sewarna abu rokok, dihiasi keringat dingin yang terus menetes meski tubuhnya menggigil hebat. Napas Danang tak lagi terdengar seperti dengkuran keras, melainkan tarikan napas dangkal yang nyaris tak kasat mata, seolah nyawanya perlahan terlepas dari raga. Bertahan, Le. Ibu mohon, bertahanlah, ratap Bu Lasmi berulang kali. Tangannya yang keriput dan gemetar tak henti-hentinya menepuk pipi putranya. Gali. Lebih cepat lagi. Anakku sudah mulai dingin. Ini sudah paling cepat. Bu. Kalau saya ngebut lagi, kita bisa terguling di tikungan. Balas Gali dengan teriakan kencang dari ruang kemudi, matanya fokus menatap jalanan yang berkelok. Setelah 30 menit perjalanan yang terasa seperti penyiksaan tanpa akhir, pikap itu akhirnya berbelok tajam memasuki pelataran luas rumah sakit swasta Kasih Bunda, salah satu pusat medis terbesar, termewah, dan termahal di ibu kota provinsi. Gedung bertingkat 10 itu berdiri megah dengan dominasi kaca reflektif biru. Deretan mobil mewah terparkir rapi di area VVIP, sangat kontras dengan pikap penyok dan berkarat yang kini berhenti tepat di depan pintu otomatis instalasi gawat darurat, IGD. Begitu rem tangan ditarik, Gali langsung melompat turun dan berteriak memanggil petugas medis. Tolong, ada pasien serangan jantung. Cepat bawa berangkar. 2 orang perawat pria berseragam biru muda segera berlari keluar sambil mendorong sebuah berangkar beroda. Gerakan mereka sangat sigap dan terlatih. Mereka bergegas menuju bak pikap, dibantu oleh Gali dan seorang petugas keamanan, mengangkat tubuh berat Danang yang kini benar-benar tak sadarkan diri, lalu membaringkannya ke atas kasur dorong tersebut. Pak, pasien tidak merespons. Denyut nadinya sangat lemah dan tidak teratur. Siapkan ruang resusitasi sekarang. Seru salah satu perawat kepada rekannya sambil berlari mendorong berangkar menembus lorong IGD yang berbau karbol tajam. Bu Lasmi tergopoh-gopoh turun dari pikap, napasnya tersengal-sengal. Gamis sutra emasnya yang tadi pagi begitu ia banggakan, kini kusut masai dan ternoda bercak-bercak tanah serta sisa kuah gulai yang mengering. Riasan wajahnya luntur total, menyisakan jejak hitam maskara yang mengalir hingga ke dagu. Ia setengah berlari mengejar berangkar putranya, namun langkahnya terhenti di depan garis batas merah ruang tindakan. Maaf, Ibu. Keluarga pasien dilarang masuk ke dalam. Dokter jaga akan segera melakukan tindakan penyelamatan pertama.
Silakan Ibu menuju meja administrasi di sebelah kanan untuk mengurus pendaftaran dan asuransi. Cegah seorang perawat wanita dengan nada tegas namun sopan, seraya menutup pintu kaca ganda tepat di depan wajah Bu Lasmi. Tubuh tua Bu Lasmi bergetar. Ia menoleh ke arah ruang resusitasi melalui celah kaca kecil. Di dalam sana, ia melihat baju koko mahal putranya digunting paksa oleh perawat. Beberapa elektroda ditempelkan ke dada telanjang Danang. Terdengar bunyi peringatan panjang dari monitor pendeteksi detak jantung, disusul oleh suara alat kejut jantung yang berdesing nyaring. Tubuh putranya tersentak kaku ke udara saat aliran listrik bervoltase tinggi dihantamkan ke dadanya. Sekali, dua kali. Pemandangan itu membuat lutut Bu Lasmi lemas. Ia bersandar pada dinding keramik lorong rumah sakit, mencoba meraup oksigen sebanyak mungkin. Ia tidak boleh tumbang sekarang. Putranya yang hebat, putranya yang menjabat sebagai manajer ibu kota, sedang berjuang di ambang kematian. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bu Lasmi melangkah terseret menuju meja administrasi berbentuk setengah lingkaran yang terletak di bagian depan IGD. Seorang petugas wanita muda berseragam rapi menyambutnya dengan senyum profesional di balik kaca pembatas akrilik. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Apakah Ibu keluarga dari pasien yang baru saja masuk?" tanya petugas tersebut, jari-jarinya bersiap di atas papan tik komputer. Bu Lasmi menggebrak meja administrasi itu dengan telapak tangannya, mencoba mengembalikan sedikit sisa kesombongan yang selama ini melekat pada dirinya. "Anak saya, Danang Pratama. Dia manajer di Jakarta. Dia baru saja terkena serangan jantung. Tolong berikan penanganan kelas VVIP terbaik yang kalian punya. Jangan pedulikan biayanya, kami bukan orang miskin," seru Bu Lasmi dengan suara serak yang dipaksakan melengking. Petugas administrasi itu tidak terkejut. Ia sudah sering menghadapi keluarga pasien yang panik dan bertingkah arogan demi menutupi rasa takut mereka. "Baik, Ibu. Kami mengerti kepanikan Anda. Dokter spesialis kardiologi kami sedang berada di ruang tindakan saat ini. Bolehkah saya meminta kartu identitas pasien dan kartu jaminan kesehatan atau asuransinya untuk kami data di sistem?" Seketika, secercah harapan kembali menyala di mata Bu Lasmi. Ia buru-buru merogoh saku dalam di balik gamisnya, mengambil dompet kulit kecil berwarna coklat tua. Syukurlah Siska, si pencuri sialan itu, hanya mengambil tas selempang Danang dan tidak menyadari keberadaan dompet kecil ini yang selalu Danang kantongi di saku bajunya. Dengan tangan gemetar namun penuh kebanggaan, Bu Lasmi menarik selembar kartu plastik berwarna hitam legam yang permukaannya mengilap. Ada logo huruf emas timbul di sudut kanannya, menandakan bahwa itu adalah kartu asuransi kelas premium. Fasilitas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang berpenghasilan miliaran rupiah. Danang selalu memamerkan kartu ini setiap kali pulang kampung, menyebutnya sebagai kartu sakti anti bangkrut. Bu Lasmi menyodorkan kartu hitam itu ke bawah celah kaca akrilik dengan gerakan menyentak, seolah ia baru saja melempar segepok uang tunai ke wajah petugas tersebut. "Ini, pakai kartu ini. Kartu hitam VIP tanpa batas. Anak saya orang kaya. Dokter terbaik, kamar paling mewah, obat paling mahal. Berikan semuanya untuk anak saya," tantang Bu Lasmi. Dagunya terangkat sedikit, seolah menuntut rasa hormat dari sang petugas rumah sakit. Petugas administrasi itu mengambil kartu hitam tersebut. Matanya sedikit membesar saat mengenali jenis asuransi tingkat atas yang sangat langka itu. Sikapnya seketika berubah menjadi jauh lebih hormat. "Baik, Ibu. Ini memang asuransi kelas utama. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memverifikasi datanya ke sistem pusat asuransi rekanan kami." Bu Lasmi tersenyum puas. Ia menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Rasa paniknya sedikit mereda. "Lihat kan, keluarga Pratama tidak mungkin dibiarkan mati begitu saja. Siska bodoh itu pasti akan menyesal telah meninggalkan lumbung emas." Sementara petugas administrasi sibuk memasukkan nomor seri yang tertera di belakang kartu ke dalam komputer, pintu ruang tindakan terbuka lebar. Seorang dokter pria berkacamata tebal, dengan stetoskop melingkar di leher dan raut wajah yang sangat serius, melangkah keluar setengah berlari menghampiri meja administrasi. "Keluarga pasien atas nama Danang Pratama?" tanya dokter itu dengan suara tegas yang bergema di lorong IGD. "Saya ibunya, Dok. Saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya? Dia sudah sadar? Bawa dia ke kamar VIP sekarang."
Bu Lasmi segera menghampiri dokter tersebut, mencengkeram lengan jas putih sang dokter dengan tangan gemetar. Dokter itu menatap Bu Lasmi dengan pandangan prihatin yang mendalam. Ia melepaskan cengkeraman wanita tua itu secara perlahan. "Ibu, mohon dengarkan saya baik-baik. Kondisi Tuan Danang sangat kritis. Beliau mengalami serangan miokard infark masif. Ada 3 pembuluh darah utama menuju jantungnya yang tersumbat total." Bumi seakan berhenti berputar bagi Bu Lasmi. Kakinya kembali terasa lemas. Lalu apa yang harus kita lakukan, Dok? Kami sudah memberikan kejut jantung dan obat pengencer darah dosis tinggi, namun itu hanya solusi sementara. Jantungnya melemah dengan sangat cepat. Jelas dokter itu, suaranya tetap tenang namun mengintimidasi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Tuan Danang adalah dengan melakukan operasi CAP atau operasi potong kompas jantung koroner darurat. Kami harus membelah dadanya dan membuat jalur darah baru. Tindakan ini harus dilakukan dalam waktu kurang dari 3 jam, atau beliau tidak akan tertolong. Lakukan, Dok. Lakukan operasi itu sekarang. Apapun caranya, tolong selamatkan anak saya, jerit Bu Lasmi histeris. Air matanya kembali tumpah ruah membasahi pipinya yang keriput. Kami akan segera menyiapkan ruang operasi utama, sahut dokter tersebut mengangguk. Namun, raut wajahnya berubah menjadi lebih kaku. Ia menoleh ke arah petugas administrasi yang sejak tadi berdiri mematung di balik kaca pembatas. "Berapa estimasi biaya deposit awal untuk operasi CAP dan ruang ICU pasca operasi?" Petugas administrasi itu menelan ludah. Ia menatap layar komputernya, lalu menatap Bu Lasmi dengan pandangan yang sulit diartikan. Sesuai standar operasional rumah sakit swasta, untuk tindakan bedah kardiotoraks darurat, deposit awal yang harus disetorkan sebelum pasien masuk ruang operasi adalah sebesar 300 juta rupiah, Dok. Jawab petugas itu pelan, suaranya bergema bagai lonceng kematian di telinga Bu Lasmi. Bu Lasmi terkesiap. 300 juta rupiah. Angka itu jauh lebih besar dari harga rumah lamanya di kampung. Namun, senyum congkak perlahan kembali menghiasi wajah keriputnya. Ia tidak perlu takut. Ia punya kartu sakti. Kenapa kalian diam saja? Saya sudah memberikan kartu hitam asuransi VVIP anak saya pada petugas kalian. Bentak Bu Lasmi, menuding petugas administrasi dengan jari telunjuknya yang bergetar. Kartu itu limitnya miliaran. Gesek saja. Gesek sampai lunas. 300 juta itu bukan apa-apa bagi menir besar seperti anak saya. Suasana di lorong pendaftaran itu mendadak hening seketika. Tidak ada suara alat pemindai kartu. Tidak ada suara ketikan komputer. Hanya ada keheningan yang sangat canggung, diselingi oleh bunyi monitor detak jantung dari ruang tindakan yang terdengar semakin lemah. Petugas administrasi itu mengangkat wajahnya. Ia menatap Bu Lasmi dengan raut wajah perpaduan antara iba dan tegas. Tangannya menjulurkan kartu hitam mengilap itu kembali ke arah Bu Lasmi. "Maafkan saya, Ibu." Suara petugas itu memecah keheningan, menggemakan sebuah kenyataan yang akan menghancurkan dunia. Bu Lasmi berkeping-keping. "Kartu ini tidak bisa digunakan." "Apa maksudmu tidak bisa digunakan? Kalian mau menipu saya? Mesin kalian yang rusak," teriak Bu Lasmi beringas, urat lehernya menonjol keluar. Ia siap meledak dalam amarah kesombongannya. "Mesin kami tidak rusak, Ibu. Sistem kami terhubung langsung secara seketika dengan server pusat asuransi internasional," jawab petugas itu dingin, membacakan data yang tertera di layar monitornya dengan intonasi yang mematikan. Status polis asuransi atas nama Danang Pratama ini telah dibatalkan secara permanen tepat 3 hari yang lalu. Pintu kaca geser ruang administrasi itu terasa seperti tembok raksasa yang dingin dan tak tertembus. Di baliknya, seorang petugas wanita dengan seragam rapi menatap layar monitor dengan kening berkerut dalam. Di sisi lain konter, Bu Lasmi berdiri dengan dagu terangkat, jemari kurusnya yang dihiasi cincin emas imitasi mengetuk-ngetuk meja marmer dengan tidak sabar. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah kartu plastik berwarna hitam pekat yang mengilap. Benda yang selama ini ia pamerkan kepada tetangga kampung sebagai bukti kesuksesan Danang. "Tolong segera diproses, Mbak. Anak saya di dalam sedang bertaruh nyawa." "Itu kartu asuransi kelas 1, depositnya saja bisa untuk membayar uang muka rumah mewah. Jangan membuat kami menunggu lama hanya untuk urusan administrasi sepele begini," ujar Bu Lasmi dengan nada angkuh yang masih tersisa, meski wajahnya pucat pasi karena panik. Petugas administrasi itu, seorang perempuan muda bernama Ratna, kembali menggesek kartu tersebut pada mesin pembaca.
Bunyi tit yang pendek dan tajam terdengar, diikuti oleh baris peringatan berwarna merah di layar komputer. Ratna menghela napas, menatap Bu Lasmi dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan kewajiban profesional. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Lasmi. Namun, kartu asuransi atas nama Bapak Danang ini tidak dapat kami proses. Statusnya sudah tidak aktif, ucap Ratna dengan suara datar namun jelas. Dunia seolah berhenti berputar bagi Bu Lasmi. Jantungnya mencelos, namun egonya masih menolak untuk runtuh. Ia memukul meja administrasi dengan telapak tangannya, hingga menimbulkan bunyi dentuman yang cukup keras, menarik perhatian beberapa perawat yang melintas. Apa maksudmu tidak aktif? Kamu tidak tahu siapa pemilik kartu ini? Anak saya itu manajer besar di ibu kota. Dia membayar premi jutaan rupiah setiap bulan. Mungkin mesinmu yang rusak, atau koneksi internet di rumah sakit kampung ini yang bermasalah. Coba lagi, teriak Bu Lasmi histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan koridor rumah sakit yang berbau karbol. Ratna tetap tenang, ia sudah terbiasa menghadapi keluarga pasien yang emosional. Ia membalikkan layar monitornya agar Bu Lasmi bisa melihat sendiri. Di sana, tertera keterangan dalam huruf kapital yang mencolok. Polis dibatalkan oleh pemegang kuasa. Ibu, sistem kami terhubung langsung dengan pusat. Polis asuransi ini telah dibatalkan secara resmi sejak 3 hari yang lalu. Bukan karena tunggakan, melainkan karena permintaan langsung dari pemilik polis mutlak. Ratna menjelaskan dengan sabar. Pemilik polis mutlak? Apa maksudmu? Pemiliknya ya Danang. Anak saya sendiri. Sanggah Bu Lasmi, meski kini suaranya mulai bergetar karena ketakutan yang nyata. Ratna menggeleng perlahan. Ia mengeklik bagian detail data kepesertaan. Di sini tercatat bahwa Bapak Danang hanyalah pihak tertanggung. Pemegang polis mutlak sekaligus pembayar seluruh premi asuransi selama 5 tahun terakhir adalah atas nama Ibu Sari Paramita. Dan berdasarkan catatan sistem, Ibu Sari telah mencabut seluruh fasilitas kesehatan ini tepat 3 hari yang lalu pukul 23:59. Mendengar nama itu, Bu Lasmi merasa seolah ada petir yang menyambar tepat di atas kepalanya. Sari, menantu kucel yang ia usir seperti anjing kurap itu, perempuan yang ia sebut sebagai benalu yang hanya menumpang hidup pada gaji anaknya? Bagaimana mungkin? Sari itu miskin. Dia tidak punya pekerjaan. Dia hanya menghabiskan uang Danang untuk membeli bumbu dapur. Racau Bu Lasmi. Ia mencoba meraih kembali kartu hitam itu, namun tangannya gemetar hebat hingga kartu itu jatuh ke lantai rumah sakit yang dingin. Ibu, faktanya adalah Ibu Sari yang mendanai asuransi VIP ini. Karena statusnya sudah batal, maka Bapak Danang sekarang terdaftar sebagai pasien umum. Untuk melanjutkan tindakan operasi jantung darurat dan pemasangan ring, pihak rumah sakit membutuhkan deposit tunai sebesar 300 juta rupiah. Jika dalam 1 jam ke depan deposit tidak dibayarkan, kami tidak bisa menjamin keselamatan pasien karena kondisinya terus menurun, tegas Ratna. 300 juta rupiah. Angka itu terngiang di telinga Bu Lasmi seperti lonceng kematian. Uang dari mana? Siska, wanita yang dipuja-puja Danang, telah lari membawa mobil dan dompet anaknya. Tabungan Bu Lasmi di kampung pun tak sampai 5 juta rupiah. Kesombongan yang ia bangun setinggi langit dalam sekejap runtuh menjadi debu yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat dengan tergesa-gesa. Mana keluarga pasien? Detak jantung pasien melemah. Tekanan darahnya turun drastis ke angka 80/50. Kita harus segera masuk ke ruang bedah. Mana bukti pembayarannya? Bu Lasmi jatuh terduduk di atas lantai marmer. Ia meraung, namun tak ada air mata yang keluar, hanya penyesalan yang membakar. Ia menatap kartu hitam yang tergeletak di dekat kakinya, kartu yang kini tak lebih berharga dari sampah plastik. Ternyata, selama ini nyawa anaknya bukan berada di tangan Danang sendiri, bukan pula di tangan Siska yang cantik, melainkan berada di genggaman Sari, wanita yang mereka hancurkan hatinya tepat sebelum hari raya. Dulu, ia tertawa saat Danang menjatuhkan talak. Kini, ia menyadari bahwa talak itu bukan hanya memutus hubungan pernikahan, tapi juga memutus tali nyawa anaknya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, hanya ada satu nama yang terlintas di kepalanya untuk memohon ampun, meski ia tahu bahwa ia mungkin sudah terlambat. Lorong rumah sakit itu mendadak terasa menyempit dan menghimpit dada Bu Lasmi. Aroma karbol yang tajam menusuk indera penciumannya, seolah mengejek hidung yang biasanya hanya ingin menghirup aroma masakan mewah hasil jerih payah Sari. Di depannya, dokter dan perawat mulai bergerak mundur,
meninggalkan berangkar Danang yang masih tertahan di ambang pintu ruang operasi karena urusan administrasi yang buntu. 1 jam, Ibu. Jika tidak ada deposit, kami hanya bisa memberikan penanganan standar di ruang perawatan biasa. Dan dalam kondisi serangan jantung koroner akut seperti ini, itu sama saja dengan menyerah. Suara dokter itu terdengar seperti vonis mati. Bu Lasmi merogoh tasnya dengan tangan gemetar. Ia mencari ponselnya, benda yang beberapa hari lalu ia gunakan untuk mencaci maki Sari dengan sebutan, sampah tak tahu diuntung. Dengan penglihatan yang kabur oleh air mata ketakutan, ia mencari nama Sari di daftar kontak. Nama itu masih ada di sana, tersimpan dengan nama, Sari Benalu. Sebuah nama yang kini menghantam balik wajahnya dengan rasa malu yang luar biasa. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap detikan jam di dinding rumah sakit terasa seperti langkah kaki malaikat maut yang mendekati ranjang Danang. Halo? Suara di ujung telepon itu terdengar begitu tenang, begitu jernih, dan sangat berkelas. Tidak ada lagi nada lelah atau suara serak karena asap dapur yang biasa Bu Lasmi dengar. Sari, ini Ibu, Nak. Suara Bu Lasmi pecah. Ia terisak hebat, bahunya terguncang. Oh, Ibu Lasmi. Ada apa menelepon saya? Bukankah saya sudah diusir? Bukankah saya memalukan untuk keluarga ibu yang terhormat? Sari, tolong. Danang. Sari, Danang kritis. Dia serangan jantung. Rumah sakit menolak kartu asuransinya. Mereka bilang kamu yang membatalkannya. Tolong, Nak, aktifkan lagi. Ibu mohon. Nyawa Danang di ujung tanduk. Bu Lasmi meratap. Suaranya memenuhi koridor hingga beberapa penunggu pasien lain menoleh dengan tatapan iba. Di ujung telepon, terdengar helaan napas pendek. Ibu, kartu itu saya bayar dengan hasil keringat saya selama 5 tahun. Saat Danang menceraikan saya dan membawa perempuan itu ke rumah, dia bilang dia tidak butuh apapun dari saya. Jadi, saya ambil kembali apa yang menjadi hak milik saya. Bukankah itu adil? Ibu salah. Sari, Ibu minta maaf. Tolong selamatkan Danang dulu. Setelah itu kamu boleh lakukan apa saja pada kami. 300 juta? Sari, rumah sakit minta deposit 300 juta rupiah. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. 300 juta? Itu hanya seharga tas yang ingin dibelikan Danang untuk Siska? Bukan? Mintalah pada Siska, menantu idaman ibu itu. Jawab Sari dingin. Siska lari. Sari. Dia mencuri mobil dan uang Danang. Dia penipu. Bu Lasmi berteriak frustrasi. Karena tidak kuat lagi menahan beban tubuhnya, ia luruh ke lantai. Di atas ubin putih yang dingin, wanita tua yang biasanya angkuh itu bersujud, menempelkan keningnya ke lantai rumah sakit sambil terus menggenggam ponselnya. Sari, Ibu bersujud di sini, di lantai rumah sakit. Ibu mohon, jangan biarkan Danang mati. Dia anak Ibu satu-satunya. Ibu janji akan mencium kakimu jika kamu datang menyelamatkannya. Tolong. Keheningan panjang menyelimuti sambungan telepon itu. Hanya terdengar suara isak tangis Bu Lasmi yang memilukan, bersahutan dengan suara mesin monitor jantung dari kejauhan yang berbunyi tidak beraturan. Tunggu di sana. Saya akan datang, ucap Sari singkat sebelum memutuskan sambungan. Bu Lasmi masih terisak di lantai, tidak peduli lagi dengan harga dirinya yang sudah tercecer. Ia telah kehilangan segalanya, harta, menantu yang tulus, dan kini hampir kehilangan putranya. Ia baru menyadari bahwa selama ini yang menjaga istana pasir mereka tetap berdiri bukanlah kegagahan Danang, melainkan ketulusan seorang wanita yang mereka injak-injak demi sebuah kesombongan kosong. Suara denting sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai porselen rumah sakit terdengar begitu berirama, memecah kesunyian koridor ruang tunggu yang mencekam. Bu Lasmi, yang masih terduduk lemas dengan mata sembab di kursi kayu panjang, mendongak. Ia mengira akan melihat Sari yang biasanya, Sari dengan daster batik yang warnanya sudah pudar, rambut yang digelung asal-asalan, dan aroma bawang yang selalu melekat di kulitnya. Namun, sosok yang muncul di ujung lorong membuat napas Bu Lasmi tercekat. Seorang wanita melangkah dengan keanggunan yang mengintimidasi. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang jatuh sempurna di tubuhnya yang tampak lebih segar. Rambutnya tergerai indah, berkilau di bawah lampu neon, dan wajahnya dipulas riasan tipis namun sangat berkelas. Tidak ada lagi aroma bumbu dapur. Yang tercium hanyalah wangi parfum mahal yang menenangkan sekaligus sangat jauh dari jangkauan Bu Lasmi.
Itu Sari. Namun, itu bukan Sari, si benalu, yang mereka kenal. Sari, gumam Bu Lasmi dengan suara serak. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah lumpuh. Sari berhenti tepat di depan Bu Lasmi. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga menunjukkan simpati. Matanya sedatar permukaan telaga di pagi buta. Ia menoleh ke arah ruang gawat darurat di mana Danang terbaring lemah, terhubung dengan berbagai selang yang menjaga nyawanya agar tidak melayang. "Di mana dokter yang menangani Danang?" tanya Sari tanpa basa-basi. Suaranya rendah namun penuh otoritas, tipe suara yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa mengendalikan keadaan. Di dalam, nak. Mereka bilang waktu Danang tidak banyak lagi. Sari, tolong deposit itu. Bu Lasmi mencoba meraih tangan Sari, namun Sari dengan halus namun tegas menarik tangannya menjauh. Sari berjalan menuju meja administrasi. Ratna, petugas yang tadi melayani Bu Lasmi dengan dingin, tiba-tiba berdiri dengan sikap hormat saat melihat kartu identitas yang disodorkan Sari. Bukan kartu asuransi yang tadi, melainkan sebuah kartu hitam lain dengan logo bank internasional yang hanya dimiliki oleh nasabah dengan saldo miliaran. "Siapkan prosedurnya. Tapi saya tidak akan membayar lunas di depan. Saya hanya akan menjamin biaya operasinya sebagai pemegang kuasa finansial," ujar Sari dingin. Setelah menandatangani beberapa dokumen, Sari berjalan mendekati kaca ruang observasi. Di dalam sana, Danang tampak membuka matanya sedikit. Lelaki itu tampak sangat menderita, wajahnya membiru, dan napasnya tersengal di balik masker oksigen. Ketika mata Danang menangkap sosok Sari di balik kaca, ada kilatan keterkejutan sekaligus harapan yang besar di matanya yang sayu. Sari menekan tombol interkom di dinding agar suaranya bisa terdengar ke dalam ruangan. "Danang," panggil Sari. Danang mencoba menggerakkan tangannya yang terpasang infus. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba memanggil nama istrinya. Mungkin ia mengira Sari datang sebagai malaikat penyelamat yang akan memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Aku di sini bukan untuk menyelamatkan pernikahan kita. Aku datang hanya untuk memastikan kamu melihat siapa sebenarnya wanita yang kamu buang 3 hari lalu," ucap Sari, setiap katanya bagaikan sembilu yang menyayat tepat di luka jantung Danang yang sedang meradang. "Kamu bilang aku memalukan? Kamu bilang aku bau dapur? Ketahuilah, Danang, dapur yang kamu hina itulah tempatku membangun aset yang memberimu makan selama ini. Rumah yang kita tempati, mobil yang dibawa lari Siska, bahkan detak jantungmu yang sekarang sedang diusahakan oleh dokter. Semuanya adalah milikku. Aku adalah pemilik nyawamu secara finansial, dan sekarang, aku memutuskan untuk berhenti menjadi penopangmu." Danang tampak terengah, monitor jantung di sampingnya mengeluarkan bunyi peringatan yang semakin cepat. Air mata mengalir dari sudut mata lelaki itu, sebuah tangis penyesalan yang terlambat. "Aku akan menjamin operasimu kali ini agar kamu tetap hidup." "Mengapa?" "Karena jika kamu mati sekarang, itu terlalu mudah bagimu. Aku ingin kamu hidup, Danang. Hidup dalam sisa-sisa kesombonganmu yang telah hancur, agar kamu punya waktu yang sangat lama untuk meratapi betapa bodohnya dirimu." Sari mematikan interkom. Ia berbalik, membelakangi Danang dan ibunya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang paling sunyi. 2 minggu setelah badai di ruang gawat darurat mereda, Danang dipindahkan ke ruang perawatan kelas 3, fasilitas paling standar yang bisa diberikan rumah sakit. Sari memang menjamin operasi jantungnya, namun ia tidak sudi membayar lebih untuk kenyamanan lelaki itu. Di ruangan sempit yang pengap itu, Bu Lasmi duduk di samping ranjang putranya dengan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Namun, sifat asli manusia sulit berubah. Begitu melihat Danang sudah bisa bicara meski terbata-bata, nyali Bu Lasmi kembali tumbuh. Ia merasa memiliki hak atas kekayaan Sari yang baru ia ketahui jumlahnya sangat fantastis. Dengan sisa-sisa kesombongan, ia memanggil seorang pengacara kelas teri dari kampungnya untuk menuntut Sari. "Sari itu masih istri sah kamu, Danang. Harta yang dia pamerkan itu adalah harta bersama. Kamu manajer, dia hanya di rumah. Logikanya, itu uangmu yang dia kumpulkan." Hasut Bu Lasmi di telinga Danang yang masih pucat. Puncaknya terjadi saat Sari datang untuk memberikan dokumen perceraian resmi. Bu Lasmi menyambutnya dengan tawa sinis, didampingi sang pengacara yang tampak gugup. "Jangan pikir kamu bisa pergi begitu saja membawa miliaran rupiah itu, Sari. Kami akan menuntut pembagian harta Gonogini."
Rumah, apartemen, dan semua tabunganmu adalah hak Danang juga. Seru Bu Lasmi dengan telunjuk bergetar. Sari hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip ejekan. Ia meletakkan sebuah map hitam di atas meja nakas yang berbau obat. Ibu ingin bicara soal hukum. Tanya Sari tenang. Silakan baca lembar kedua. Itu adalah perjanjian pisah harta yang ditandatangani Danang di atas materai 10.000, tepat 1 minggu setelah kami menikah. Dia yang memaksaku menandatanganinya dulu, karena dia takut aku, si gadis desa ini, akan mengincar hartanya jika kami bercerai. Wajah Bu Lasmi memucat. Ia menyambar kertas itu, dan benar saja, tanda tangan Danang tertera jelas di sana. Dan satu lagi, Sari mengeluarkan sebuah alat perekam kecil. Suara Danang yang lantang dan kasar terdengar memenuhi ruangan. Aku talak kamu, Sari. Pergi dari sini. Kamu hanya benalu yang memakan gajiku. Rekaman talak ini sah secara agama dan hukum untuk memperkuat proses cerai kita. Danang sudah memutus ikatan itu sendiri di depan saksi, yaitu Siska. Oh, bicara soal harta bersama. Sari menatap Danang yang hanya bisa terdiam dengan mulut miring karena komplikasi stroke ringan. Seluruh aset yang aku miliki dibeli atas nama perusahaan konsultan milikku yang berdiri jauh sebelum aku mengenalmu. Secara hukum, kamu tidak punya hak sepeser pun. Pengacara yang dibawa Bu Lasmi langsung merapikan tasnya. Maaf, Bu Lasmi, jika ada perjanjian pisah harta, posisi kita mati kutu. Saya permisi. Sari melangkah mendekati ranjang Danang, menatap lelaki yang kini tampak begitu kecil dan malang. Kalian mencoba menyerangku dengan hukum, padahal hukum itulah yang melindungiku dari orang-orang serakah seperti kalian. Sungguh serangan balik yang menggelikan. Pagi itu, langit di atas kota tampak begitu bersih, seolah baru saja dicuci oleh hujan semalam. Di depan gedung pengadilan agama, Sari berdiri dengan napas lega. Selembar kertas di tangannya adalah akta kebebasan, putusan cerai yang meresmikan berakhirnya masa kelam dalam hidupnya. Tidak ada air mata, yang ada hanyalah ketenangan yang merayap di dadanya. Nasib seolah bekerja dengan presisi yang mengerikan. Di sudut lain kota, Siska akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian di sebuah persembunyian kumuh. Ia diringkus atas tuduhan pencurian kendaraan bermotor dan penggelapan dana. Wajah yang dulunya dipoles riasan mahal itu kini kuyu, dipenuhi ketakutan saat borgol besi melingkar di pergelangan tangannya. Tak ada lagi gaya hidup mewah, yang tersisa hanyalah tumpukan utang pinjaman daring yang mencekik lehernya. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil yang lembab di pinggiran kota, Bu Lasmi terduduk di lantai, menyuapi Danang dengan tangan gemetar. Danang kini hanya bisa duduk di kursi roda bekas. Tubuh bagian kanannya lumpuh permanen akibat serangan jantung dan stroke yang terlambat ditangani dengan fasilitas terbaik. Ia tidak lagi bisa bicara, hanya erangan tak jelas yang keluar dari mulutnya saat melihat iklan apartemen mewah di televisi tua. Apartemen yang dulu merupakan rumahnya, namun kini telah dijual Sari untuk mendanai yayasan sosial. Mereka kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Seluruh tabungan Danang habis disita bank untuk menutupi utang kartu kredit yang menumpuk. Kesombongan Bu Lasmi telah menguap, digantikan oleh rasa malu setiap kali tetangga melintas dan membisikkan betapa malangnya nasib mereka yang membuang tambang emas demi seorang penipu. Sari masuk ke dalam mobil barunya, sebuah sedan hitam yang elegan. Sebelum menginjak pedal gas, ia melihat bayangannya di cermin. Ia bukan lagi Sari yang bersembunyi di balik daster kucel demi menjaga ego suaminya. Ia adalah dirinya sendiri, cerdas, mandiri, dan berkuasa atas takdirnya. Harga sebuah kesombongan memang sangat mahal, Danang. Dan kamu telah membayarnya lunas, bisiknya pelan. Mobil itu pun melaju, meninggalkan masa lalu yang penuh kepalsuan menuju cakrawala baru. Sari tidak menoleh lagi. Baginya, perjalanan ini bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang menemukan kembali harga diri yang sempat terkubur dalam aroma bumbu dapur dan pengabdian yang salah alamat. Kini, ia melangkah menuju kebebasan mutlak yang tak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun.